halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Indonesian GP part pertama. Ini bakal panjang, skrip gue ada 9 lembar karena kita punya banyak insiden yang harus dibahas. Ini mungkin akan sama panjang dengan part kedua karena yang part pertama ini ada beberapa yang pengen gue bahas soal Mandalika punya sirkuit. Jadi ya kalau kalian malas dengar ya dicicil-cicil aja karena kita akan ada jeda race 2 minggu. Dan mungkin part kedua akan sedikit lebih telat karena besok gue ada festival bulan. Gue nggak tahu apakah admin akun ada waktu untuk ngedit atau enggak, tapi ya kita bahas dulu part pertamanya. Jadi Mandalika kemarin diumumkan oleh MotoGP bahwa launching MotoGP yang harusnya, karena kemarin kan diumumkan kalendernya MotoGP 2026, gelaran pertamanya kan di Bangkok tuh awal Maret. Karena kondisi perang antara Kamboja sama Thailand, akhirnya dipikir-pikir untuk dipindah. Dan ya memang saat ini kondisinya sudah gencatan senjata, tapi kan who knows. Ditambah lagi kemarin kalau nggak salah Thailand baru ganti Perdana Menteri yang dilengsarkan apa gimana-gimana, pokoknya lagi drama politik lah di sana. Dan itulah kenapa Somkia Chantra didepak. Nanti kita bahas di bagiannya Chantra paling belakang itu mah. Tapi yang pasti launching MotoGP untuk tahun depan itu akan dilakukan di Kuala Lumpur tanggal 6 sampai 7 Februari. Jauh lebih cepat daripada gelaran pertama MotoGP. Kenapa? Karena itu dilakukan setelah tes Sepang. Jadi aturannya kan tes pramusim nih, tes Valencia, habis itu tes Sepang. Nah setelah itu akan ada tes terakhir yang belum tahu di mana. Aturannya sih bakal buriram karena kan direncanakan Thailand itu menjadi gelaran pertama di kalender 2026. Tapi karena satu dan lain hal, udah gue bilang kemarin di seri buriram itu mereka sedang bermasalah dengan royalti. Jadi katanya kontraknya udah habis dan waktu itu Perdana Menteri yang lama sebelum dilengserkan kemarin itu berjanji untuk membantu. Nah masalahnya Perdana Menterinya kemarin ganti kak, jadi nggak tahu siapa yang mau bayar itu royalti sirkuit. Tetapi karena sudah terlanjur masuk kalender ya Dorna mah gampang, kalau mau diganti ya sisa dipindah kemana, ke Sepang lagi sekalian, who knows kan. Atau sekalian di Brasil, nggak tahu, pokoknya nanti diaturlah sama Liberty Media dan sama Dorna. Karena kalau mau digelar di waktu yang sama untuk Asia Tenggara kayaknya agak sulit, terutama karena Qatar, Indonesia, Malaysia itu rata-rata lagi menjalankan bulan Ramadan, jadi agak susah untuk mengadakan di sana. Kecuali kalau mereka mau pindah ke Phillip Island atau diadakan di Eropa atau gimana di Brasil atau nanti jadinya Amerika gelar 2 kali, nggak tahu juga. Intinya launchingnya udah fix bakal di Kuala Lumpur. Jadi kalau kalian yang ada rencana untuk nonton tes Sepang, sekalian mau nonton launching ya bisa, atau cuman mau nonton launchingnya tok juga bisa. Atur-atur kalian lah mana bagusnya. So menjelang Mandalika ini Valentino Rossi akhirnya datang ke Indonesia setelah sekian tahun kak. Kalau nggak salah terakhir kali dia ke Indonesia sebelum pensiun itu tahun berapa ya? 2020 ya? Atau 2019? Gue lupa. Kalau nggak salah itu pas launching livery Yamaha. Kalau nggak salah ingat gue itu terakhir banget dia datang ke Jakarta. Sisanya itu no, dia nggak pernah datang lagi ke sini kecuali yang off the record ya ada beberapa kali, itu pun nggak ke Jakarta kak. Kemana gitu karena kan dia pernah flight ke Australia dan itu dia mampir di Bali. Jadi dia sempat mampir beberapa kali. Tapi ya nggak diumumkan juga kak. Karena kan itu bukan kerjaan. Tetapi kalau soal kerjaan ya memang baru kali ini Bebe Vale nongol lagi. Dan dia nongol bareng para anak-anaknya di Pertamina Indoro VR46. Jadi mereka kemarin launching livery dan letter khusus untuk seri Mandalika. Dan menurut gue lumayan bagus. Meskipun gue akui yang tahun lalu lebih bagus. Karena tahun lalu itu cuma merah dan putih. Kali ini kan digabung kuning, merah, dan putih. Karena itu sebenarnya intinya adalah kolaborasi antara kuning fluonya VR46 punya khas dengan bendera merah putihnya Indonesia. Jadi yang sempat ikutan di sana pasti seru-seruan dan rame-rame. Jadi seperti itulah kita bisa menikmati wajahnya Bebe Vale secara langsung setelah sekian lama. Gue terakhir kali lihat dia di Sepang soalnya kak. Jadi ya lumayan menyenangkan karena udah lama gak lihat dia sama sekali. Gue tuh sempat mikirnya apakah dia muncul di Mandalika kemarin untuk mendukung timnya, mengingat ini adalah tim Akamsi. Tetapi nampaknya ada interview dia di Jakarta yang dibahas sama media Spanyol dan ujung-ujungnya ya udahlah dia ada tapi nggak muncul di sirkuit karena ya media Spanyol. Gue nggak tahu. ABR itu somehow gini loh, tahu nggak istilah bahasa Inggris? Rented free in your brain. Jadi ABR itu
Meskipun gak ada hubungannya dengan Marc Marquez, kok ya dikait-kaitin sama Marc Marquez, kan gue juga bingung apa hubungannya. Karena gini, ketika launching liverynya Pertamina VR46 kemarin, itu sebenarnya adalah pertanyaan yang sudah berkali-kali ditanyakan ke Bebe Vale. Sudah berkali-kali, dan kali ini ditanyakan langsung oleh MC-nya. Jadi ditanyalah dia, sepanjang karirmu, sepanjang karir balapmu yang panjang itu, kamu pasti punya rival-rival terhebat. Kira-kira siapa yang paling hebat? Jadi Bebe Vale itu bilang, karena karir saya panjang ya kayaknya ada beberapa. Contoh Biaggi, Stoner, ya Lorenzo, ya Pedrosa yang gak jurun itu dia hitung loh. Jadi dia hitung itu semua, tapi dia bilang mungkin yang paling hebat di antara semuanya itu adalah Lorenzo. Alasannya adalah karena Lorenzo itu bukan cuma dia hebat, tetapi lebih karena ada feelingnya di dalam, mengingat dia itu adalah teammate saya. Jadi ibarat kata kayak orang pacaran yang mau nggak ketemu tapi ya harus ketemu, mau ketemu agak musuhan gitu. Jadi iya begitulah, dia bilang kayak orang lagi pacaran, lagi kisah cinta gitu loh. Antara suka sama nggak suka ya gitu-gitu deh. Jadi dia itu lebih mengenang para rivalnya yang pernah dia rebutan Jurdun. Memang nggak ada namanya Marc Marquez di situ karena dia nggak pernah rebutan Jurdun sama Marc Marquez. Gimana sih? Diambil hati sama media Spanyol, sama pemuja Marc Marquez, diributin. Katanya ini jangankan kasih selamat sama Marc Marquez, nganggap Marc Marquez rival terhebat aja kagak. Maksud gua ya apa hubungannya? Wong dia loh nggak pernah ribut sama Marc Marquez rebutan Jurdun. Ya dia nggak pernah akan menghitung Marc Marquez sebagai rival terhebat karena dia nggak pernah bersaing Jurdun sama Marc Marquez. Ngapain diributin? Itu yang gue bilang, saking toksiknya media penyembah Marc Marquez ini, yang sebenarnya nggak ada hubungan sama Marc Marquez dijadiin ada hubungan sama Marc Marquez. Sama dengan Misano kemarin, orang hore-horenya untuk Markobes, ya Marc Marquez yang dibawa seolah-olah dia jadi korban. Nah lo gimana sih? Jadi ya Bebe Vale gosipnya memang sempat diajak untuk ke Mandalika, tetapi ya karena you know lah ya, media ABR tuh lagi sensitif banget gitu, sangat membutuhkan pengakuan dari seorang Valentino Rossi. Gue tuh nggak ngerti kenapa jadinya itu dibahas di hari Kamis Mandalika. Jadi ditanya lah sama Marc Marquez, lu nggak dihitung sama Valentino Rossi sebagai rival terhebat. Nah Tuhannya ABR ini cukup tahu diri, jadi dia bilang ya saya juga waktu saya masuk jadi rookie, rival saya itu adalah Lorenzo dan setelahnya adalah Dovizioso. Ya begitulah kenyataannya kan. Setelah itu saya cedera dan sekarang baru saya bersaing Jurdun lagi melawan adik saya dan dia adalah rival saya. Jadi ya logikanya mindsetnya sama. Yang gue bingung ABR ngapain ambil hati lah. Memang Valentino Rossi nggak pernah rebutan Jurdun sama Marc Marquez, gimana ceritanya coba? Itu kan beda zaman. Aduh, akhirnya Giorno berusaha untuk mencari celah gimana caranya supaya ribut ini dua. Ditanya lah, jadi kondisinya sekarang gimana lu sama Valentino Rossi, mengingat dia juga belum ada kasih lu ucapan selamat nih. Gue tuh bingung, memangnya harus gitu? Kalau dia nggak mau ya nggak usah lah, ngapain maksa-maksa Valentino Rossi kasih selamat kalau dia nggak mau? Emang kenapa? Suka-sukanya orang lah. Itu yang susahnya mindsetnya para Spanyol dan mindsetnya orang-orang sekitarnya Marc Marquez itu, bahwa klaimnya Valentino Rossi itu wajib munafik. Nah mereka ini bukan orang-orang munafik. Makanya Vale itu kalau kasih selamat ya kasih selamat, kalau nggak mau kasih selamat ya ngapain dipaksa kasih selamat, bener nggak sih? Jadi Marc Marquez bilang ya Valentino Rossi itu adalah idola saya sejak kecil, tapi ya menurut saya dia bukan panutan saya. Ya nggak ada urusannya juga dengan Valentino Rossi. Valentino Rossi juga lu mau kasih jadi gua panutan kayak idola kayak terserah lu. Dia mah nggak merasa tersanjung dan nggak merasa sedih juga, nggak ada hubungannya, dan dia nggak terlalu peduli. Dan gara-gara itu mulai itu media Spanyol membahas lagi-lagi perkara angka. Dia bilang bahwa ini Marc Marquez sebenarnya layak menerima selamat dari Valentino Rossi, cuman karena dia sakit hati dia nggak kasih selamat sama Marc Marquez. Padahal Marc Marquez punya angka itu, punya potensi melebihi dia. Marc Marquez itu sekarang masih balapan, sudah menyamai dia punya angka, dan dia belum menyatakan pensiun, sehingga ada kemungkinan dia melebihi angkanya Valentino Rossi. Kan udah gue bilang, Valentino Rossi itu more than just a number, bukan soal angka. Dan slogan itu yang dicuri oleh Ducati untuk dijadikan selebrasi di Motegi. Itu berbanding terbalik dengan apa yang didengungkan oleh para fansnya. Angka lagi, angka lagi, angka lagi. Valentino Rossi mah terserah angka lu berapa, kan lu masih di situ balapan. Jadi lu memang kalau lu masih balapan dan lu bisa nambah angka lu ya silakan. Gua kan udah nggak bisa karena gua udah pensiun. Jadinya Valentino Rossi
Rossi, ujungnya pengumuman bahwa dia akan balapan di balapan IndyCar di Indianapolis kalau nggak salah tanggal 8 apa 10 Oktober ya. Jadi ini akan menjadi debut pertama dia bersama BMW. Dan yang jadi masalah adalah lagi-lagi tentu saja dia dikenal sebagai legenda MotoGP. Jadi hal yang membuat Liberty Media, Marc Marquez dan semua orang yang pengen menghapus Valentino Rossi justru susah menyingkirkan Valentino Rossi adalah karena Valentino Rossi justru balapan di tempat lain yang jauh dari MotoGP, yang jauh dari Liberty Media, tetapi dia membawa nama MotoGP ke balapan itu, sehingga orang-orang berpikir bahwa oh, dia ini orang MotoGP, legenda MotoGP. Emang MotoGP itu bagus tah sampai seterkenal itu dia? Karena orang juga yang terutama generasi lama zamannya dia yang sekarang sudah keluar dari MotoGP karena dia udah pensiun, pasti di Amerika sana pengen nonton dia. Dan di saat yang sama yang juga penggemarnya Indy yang muda-muda pasti pengen tahu emang kenapa kalian seheboh itu dengan Valentino Rossi. Oh, dia legenda MotoGP. Emang MotoGP apa? Nah, itu yang gua bilang, dia masih menjadi influencer untuk MotoGP. Sepensiun-pensiunnya dia masih memperkenalkan MotoGP kepada audiens baru, alih-alih Marc Marquez yang sibuk mencetak angka. Jadi mau digimanain juga, Marc Marquez punya angka dipoles sedemikian rupa, bahkan mungkin dia akan lebih hebat dari Opa Ago sendiri yang pegang 8 gelar MotoGP di Hall of Fame. Itu nggak ada pengaruhnya karena yang tahu cuman orang MotoGP. Sementara Valentino Rossi itu bawa dia punya titel legenda MotoGP ke balapan lain di mana orang di sana itu nggak tahu MotoGP itu model apa. Ngerti maksud gua? Jadi pada akhirnya ya tetap Valentino Rossi lah yang membuat olahraga MotoGP dikenal oleh orang-orang non-MotoGP. So, kemarin dia datang ke Jakarta dan ya disambut dengan luar biasa. Ternyata di saat yang sama Marc Marquez nongol di Jakarta, tapi ya ketemunya sama Pak Erick Thohir dan sama Pak Prabowo, Presiden. Gua nggak tahu apakah semeriah Valentino Rossi, mungkin karena nggak direncanakan atau nggak diumumkan apa gimana, gua nggak ngerti. Jadinya ya agak-agak sepi, nggak jelas, tetapi gua rasa mereka juga ada acara mungkin ya para Ducati. Pokoknya kayak gitulah, gue nggak terlalu tahu karena gue sibuk sama Valentino Rossi di hari yang sama. Nah, di sisi lain para rider yang dari Motegi itu langsung ke Lombok, ada yang ke Taiwan, para Yamaha. Jadi Rin sama Quartararo itu ada fan meeting ding. Apa sih namanya, pokoknya kayak gitulah. Jadi mereka itu ada acara dengan Yamaha Taiwan. Dan yang cukup menarik adalah di sisi Fun Games itu ada satu fans yang naik ke stage. Yang anehnya, dia pakai tatonya tato Marc Marquez tapi mengaku fansnya Yamaha. Jadi Quartararo itu yang sampai, lu fansnya Marc Marquez ngapain kesini? Jadi diketawain lah sama para rider Yamaha ini, sama Quartararo dikasih jempol ke bawah. Dan masalahnya, Alex Rins itu sempat ngintip dia punya HP dan ternyata HP-nya itu screensaver-nya itu adalah Marc Marquez lagi selebrasi di Motegi. Jadinya mereka berdua itu ngakak luar biasa di atas stage. Dan fans itu sendiri ya emang kelihatan malu sih, tapi ya tetap dia dapat merchandise yang kita tanda tangan pulang, ya lumayan lah ya. Di sini kita bisa mengatakan bahwa fansnya Marc Marquez ternyata memang cuma cari duit. Bisnis merchandise dengan tanda tangan asli para rider itu sebenarnya banyak dilakukan di luar sana. Ini sebenarnya sudah dibahas sama seorang jurno di belakang pedok tahun lalu kalau nggak salah. Mereka menyatakan kekecewaannya karena ada beberapa fans itu minta tanda tangan dari para rider itu sampai berburu tiket loh untuk masuk ke pedok untuk dapat tanda tangannya para rider, tapi ujungnya mereka jual dengan harga yang jauh lebih mahal. Inilah yang kemungkinan dilakukan oleh fansnya Marc Marquez ini di acaranya Yamaha Taiwan kemarin. Jadi dia naik ke stage minta tanda tangan aslinya para rider. Dia dapat 2 rider sekaligus loh tanda tangan asli, dan gue tahu itu bakal dijual. Kenapa? Karena dia sendiri adalah fansnya Marc Marquez. Jadi you know lah ya, ABR punya ya emang kayak gitu sih, ABR agak-agak toksik. So para rider dan kru yang langsung ke Lombok kemarin sebenarnya lumayan agak-agak kaget juga, karena biasanya mereka datang itu nggak yang pakai ritual
ritual penyambutan yang mereka sendiri agak-agak kurang terbiasa mungkin, yang gue nggak ngerti juga. Ya Peko itu yang agak kagetnya luar biasa karena dia nggak menyangka akan dikasih apa sih itu, gue nggak ngerti, kayak bunga gitu ya yang ditaruh di keningnya. Dia sebenarnya agak-agak nggak terbiasa dengan itu, tapi ya pada akhirnya dia bilang oke lah. Markobes juga somehow gue merasa feeling gue nggak enak ya soal itu, dan ya akhirnya mereka berdua crash di Mandalika. Nggak tahu apakah ada hubungannya atau enggak, tetapi gue harus salut sama opening ceremony yang dilakukan oleh panitia Mandalika. Sebenarnya bagus, gue suka banget, bagus. Cuman gue nggak tahu timingnya mungkin terlalu lama. Menurut beberapa orang di belakang pedok, bukan Jorno loh ya, orang di belakang pedok, mereka merasa itu agak terlalu lama karena kan setelah itu mereka ada upacara. Nah upacaranya itu sisa 10 menit apa ya, atau sisa 5 menitan dari race akan digelar. Jadi mereka sudah satu panas, lama nunggu, dan Indonesia Raya lumayan panjang, jadi itu yang panas luar biasa. Ada kru tim yang bilang, kalian tahu nggak, ini panas, itu dengan huruf besar saking panasnya mereka rasa. Dan mereka itu memutuskan untuk menepi di pinggir-pinggir trek. Itu satu untuk berteduh, kedua nunggu ini kapan selesai karena lumayan lama juga pagelarannya. Gue nggak tahu apa semua ya, tari-tarian lah, inilah itulah. Sebenarnya mereka sudah komplain itu sejak Misano sih, bisa nggak itu lebih cepat, karena kalau mau upacaranya mepet-mepet mereka agak kurang persiapan pada akhirnya di belakang sebelum race. Nah masalahnya adalah kalau udah mepet-mepet kayak gitu ya agak susah juga, karena kan pas Indonesia Raya lu nggak boleh melakukan aktivitas apapun kak, bener? Jadi ya memang kelihatan agak mereka bilang ini panas lama, but overall itu bagus. Buat penonton itu juga bagus. Jadi ada beberapa penonton yang di luar negeri itu bilang ini adalah national anthem yang paling bagus yang mereka dengar sepanjang kalendernya MotoGP, karena itu hikmat banget, suaranya juga bagus, nggak sembarangan. Jadi gue sempat agak aware apakah Marc Marquez bakal lepas letternya lagi, ternyata enggak, karena gue tau itu panasnya minta ampun, ternyata enggak, bahkan dia nggak pakai ice pack-nya. Thank you Marc Marquez. Jadi Dira Sugandi, you have a nice voice, thank you karena lu nyanyinya bagus banget, seriously. So kita bahaslah bannya Mandalika. Bannya Mandalika ini adalah ban khusus, yaitu bannya Austria yang tingkat ketebalannya lebih tinggi, paling tinggi, karena tujuannya adalah untuk mengantisipasi suhu yang amat sangat tinggi di Mandalika. Sehingga untuk beberapa rider ini agak kurang terbiasa karena ya Austria itu memang bannya keras, tetapi suhu treknya juga beda jauh sama Mandalika. Austria itu lebih adem, tetapi karena dia punya layout sirkuit itu lebih menuntut pengereman, itulah kenapa dia punya ban harus keras. Sementara Mandalika layoutnya sih bukan stop and go, tetapi masalahnya adalah panasnya minta ampun, jadinya mereka harus mengeluarkan ban yang punya karkas paling keras di kalender MotoGP. Nah sebenarnya karkas ini sama persis dengan tahun lalu. Ban belakang asimetris sebelah kanan tersedia dalam kompon soft dan medium. Ban depan slicknya soft medium hard, tetapi khusus untuk tahun ini ban mediumnya itu pakai karkas yang khusus, yaitu karkas dengan medium bagian luarnya, tetapi bagian dalamnya itu karkasnya hard. Nah sementara karkas hard itu seluruhnya karkasnya hard baik luar maupun dalam. Tetapi dari semua gosip-gosip yang beredar di pedok, yang paling disoroti oleh para rider adalah kondisi track. Jadi gua harap ada pengurusnya sirkuit Mandalika yang mendengar ini. Jadi satu, perkara soal mereka menerima soal panasnya, that's okay karena seperti itulah Mandalika. Tetapi tolong diperbaiki gravelnya, karena menurut mereka itu keras banget. Jadi masih ingat waktu tes sirkuit Mandalika pertama kali, waktu itu para rider itu kasih veto, perbaiki kagak gravelnya, kalau nggak diperbaiki kami nggak akan balapan. Masih ingat? Itu saking Raul Fernandez babak belur waktu itu dia crash di tikungan 5 ya, yang dia crash babak belur di tes Mandalika. Itu kan mereka minta ganti gravel. Nah waktu itu kan memang diganti gravelnya. Nah gue nggak tahu apakah itu sudah pernah diganti gravelnya lagi sekarang, atau udah pernah diaduk-aduk kayak dibajak kayak di apa kayak itu gravel, karena menurut mereka itu keras banget loh, bednya itu keras. Nggak tahu apakah karena batunya kasar, bukan batu bulat-bulat atau gimana. Menurutnya mereka itu keras banget dan itu berpotensi bikin cedera. Ngerti maksud gue? Gue itu sebenarnya sempat tegur itu di hari Jumat dari seri Moto3 apa Moto2 ya. Gue bilang kok ya rider ini kok crashnya jelek banget ya.
Seolah-olah crashnya itu bukan berhenti tapi keterusan, tek 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 tek, akhirnya mereka jadinya terpelanting, nah cedera. Nah, sampai si Perone itu 2 hari berturut-turut dia crash dan akhirnya dinyatakan unfit to ride gara-gara dia punya kepala kebentur berapa kali soalnya Kak. Dia menderita pusing dan agak-agak gegar otak kayak gitu, makanya dinyatakan unfit to ride. Dia nggak ikut balapan di Moto3 hari Minggu kemarin. Itu saking menjadi sorotannya gravelnya. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara crashnya Marc Marquez sama Marco Bez. Jadi sebenarnya banyak juga yang bilang sih, bukan cuma gue ya. Gue kemarin sempat bahas di blog, gue bilang bahwa bahunya Marc Marquez itu cedera bukan gara-gara ketabrak Marco Bez sebenarnya. Karena Marco Bez itu nabrak ban belakang dia, bukan nabrak dianya. Dan dianya juga nggak kepelanting. Jadi logikanya sebenarnya dia itu nggak perlu separah itu sebenarnya cederanya. Sampai dia nyangkut entah di mana gitu di area gravel, nyangkut dia punya bahu kanan dan dia terguling, akhirnya mendarat di gravel dengan bahu kiri. Jadi dia itu nggak terpelanting segitu kerasnya ke aspal karena dia cuma ditabrak ban belakang. Bahunya itu terseret. Jadi sebenarnya bukan gara-gara itu dia punya bahu cedera, tapi ada sesuatu yang bikin dia punya bahu nyangkut ketika dia crash. Dan ketika masuk di gravel, dia sudah ganti ke bahu kiri. Dan itu saking nyangkutnya keras, bahu kirinya itu mendarat begitu keras di gravel. Dan sama dengan Marco Bez. Marco Bez itu sebenarnya diperkirakan nggak bakal jatuh karena dia masih ada di atas motornya. Begitu sampai nggak tahu di bagian tepinya sirkuit, motornya itu tiba-tiba berhenti dan terpental. Dan Marco Bez juga ikut terpental jadinya. Jadi para rider sebenarnya lebih concern soal apa yang terjadi dengan Marco Bez daripada Marc Marquez. Karena Marc Marquez dia lebih ke slide dia punya jatuh, sementara Marco Bez itu high side. Jatuhnya jelek banget gara-gara motornya itu tiba-tiba kebentur sesuatu dan terpelanting. Jadi memang bukan cuma gue, ternyata ada beberapa rider di pedok yang merasa kayaknya memang bukan gara-gara dia crash ditabrak Marco Bez, tapi ada sesuatu di gravel situ, di track situ. Gue nggak tahu, kalian pergi lihat lah di situ apa. Itu yang bikin bahunya Marc Marquez nyangkut di situ dan itu yang bikin motornya Marco Bez terpental di situ. Itu di luar perkara soal gravelnya ya. Kemudian yang lain mungkin perkara training Marshall. Jadi kemarin itu disoroti sama rider sebenarnya ketika kualifikasi kedua Alex Rins crash. Sebenarnya kalau motor sudah mogok, gue nggak tahu apakah Marshall pernah mengikuti blog gue atau pernah dengar podcast gue, karena ini sudah berkali-kali gue bahas dari awal musim. Rider kalau motornya mogok di sesi kualifikasi, prakualifikasi atau race, tuh jangan dibantu rejoin, jangan dibantu restart. Kenapa? Karena satu, itu memakan waktu. Yang kedua, untuk sesi kualifikasi atau prakualifikasi, para rider yang di track itu akan lebih cepat daripada sesi balapan. Kenapa? Karena mereka kejar waktu, kejar time attack. Jadi kalau lu lama-lama di situ, Marshall, bantuin para rider untuk kembali rejoin, itu akan menyebabkan lu justru terpapar bahaya karena lu nggak tahu siapa lagi yang bakal crash dari sana. Itulah kenapa kalau di sesi kualifikasi, prakualifikasi, dan balapan, lu harus memindahkan motor secepat mungkin, terutama kalau itu udah mati. Kalau dia masih nyala dan masih bisa berfungsi, lu boleh bantu dia rejoin karena dia nggak perlu di restart. Tapi kalau udah mati, lu jangan coba-coba bantu dia restart di situ, dorongin dia di situ, nggak boleh. Karena lu yang dalam bahaya sendiri. Itulah kenapa Marshall itu diminta tidak membantu rider yang motornya mogok di sesi-sesi penting. Itu lebih untuk melindungi Marshall daripada melindungi ridernya sebenarnya, Kak. Jadi kemarin ada orang Indonesia yang bilang, itu kan maksudnya baik, membantu rider. Membantu itu boleh, tapi kelewatan nggak boleh. Lu bukan pesuruhnya rider. Rider aturannya yang harus nurut sama lu. Ingat itu, Marshall. Jadi lu nggak boleh disuruh-suruh sama rider untuk nyalain motor lu. Karena aturannya adalah kalau itu mogok, lu harus pindahin segera itu motor ke pinggir track. Karena itu yang akan menyebabkan yellow flag itu berkibar. Nah, kalau di sesi kualifikasi yang cuma 15 menit itu, lu sibuk bantuin rider di situ, yellow flagnya nyala terus. Dan gara-gara itu, lap time-nya para rider itu pada cancel. Lu bayangin, gara-gara lu bantuin Alex Rins kemarin nyalain motornya, itu ada sekitar 2-3 menit loh. Itu waktu lapnya Luca Marini, Joan Mir, Raul Fernandez, ada sekitar 4 rider, itu semuanya cancel gara-gara yellow flagnya masih ada, lu bantu
bantuin Rins di situ. Padahal itu nggak bisa Kak, nggak boleh. Kecuali kalau motornya ketika crash masih menyala, ya lu dorongin lah supaya dia keluar kan dari gravel. Tapi bukan untuk nyalain motornya Kak. Itulah kenapa kemarin gue mention Pak Erick Thohir kalau nggak salah di X, gue bilang minta tolong di training kembali Marshall-nya. Karena aturan sebenarnya adalah Marshall yang harus mengatur rider, terutama kalau dia habis crash. Gak bisa rider nyuruh-nyuruh Marshall, minta tolong iya, nyuruh kagak, nggak boleh Kak. Itulah kenapa kemarin Morbidelli, kemudian Quartararo, itu semua kena penalti gara-gara nggak nurut sama Marshall. Motornya mereka udah mogok, tapi mereka minta rejoin, minta dibantu untuk dinyalain, yang nggak boleh. Kalau Marshall bilang lu kembali ke pedok lewat samping sana, nggak boleh lewat track, ya lu harus nurut. Kalau lu nggak mau nurut Marshall, lu kena penalti. Kenapa? Karena Marshall itu wajib mengutamakan keselamatannya sendiri. Jadi Marshall, semoga ini menjadi pelajaran untuk tahun depan, untuk sesi-sesi kualifikasi, prakualifikasi, dan sesi race, lu nggak boleh bantuin rider yang motornya sudah mati. Motor kalau udah mogok, lu nggak tahu apakah mesinnya itu masih bagus atau enggak. Karena kalau lu paksa dia restart, masuk kembali ke balapan dan rejoin, atau kembali ikut kualifikasi dan rejoin, lu nggak tahu apakah olinya itu nggak akan berceceran, apakah firingnya itu nggak akan berceceran di track, karena itu juga membahayakan rider lain. Jadi intinya adalah kenapa Marshall tidak boleh membantu rider untuk menyalakan motornya ketika sudah mati setelah crash. Itu semua untuk keamanan ridernya, keamanan rider lain, dan keamanan para Marshall juga. Jadi semoga kita belajar dari ini, Marshallnya punya masukan lebih baik, kemudian gravelnya Mandalika bisa diperhatikan, dan tolong dicek lagi itu tempatnya Mama Marquez sama Marco Best crash kemarin, apa yang bikin nyangkut di situ, karena para rider tahu ada yang bikin nyangkut di situ. Dan mereka pikir masalah bahunya Marc Marquez itu lebih gara-gara nyangkut di situ daripada perkara dia ditabrak sama Marco Best, karena dia punya jatuh slide, bukan jatuh high side. Kalau jatuh high side ya wajar dia cedera kayak gitu kan. Dia jatuhnya slide, jadi itu ada yang bikin nyangkut di situ katanya sih. Jadi kalian cek-cek aja, oke? So kita mulailah dari pabrikan terbapuk akhirnya. Yamaha Snake Taro P7 naik 3 posisi. Yamaha terbaik, meskipun sebenarnya kalau Alex Rins nggak melorot, Alex Rins yang terbaik, cuman karena Alex Rins akhirnya melorot, ya Snake Taro jadinya Yamaha terbaik. Jadi setelah sprint race yang buruk dan dia bilang nggak ada yang positifnya dari balapan ini, nah ya akhirnya dia lumayan agak senang lah, karena pada akhirnya dia bisa finish sedikit lebih dekat dengan para pemegang podium. Jadi dia bilang secara keseluruhan akhir pekan ini terasa aneh. Mungkin ada hubungannya dengan tracknya. Fernandez dan Marini melebar dan Rins mampu menyalip mereka dengan cepat. Dia sama kuat dengan Acosta, tetapi dalam hal tenaga, dalam hal power motor kami tertinggal. Tetapi cara Alex membalap akhir pekan ini mengejutkan saya, terutama karena saya punya perasaan buruk meskipun dia justru sangat kompetitif. Jadi ya saya senang melihat peningkatannya, dan saya juga senang bahwa kami berbagi data. Jadi ditanyalah dia, emang apa bedanya elu sama Alex Rins? Jadi dia bilang sulit karena saya harus banyak mengendalikan ban belakang dan saya tidak bisa menyalip siapapun, terutama karena mereka itu menjauh di pintu keluar tikungan. Meskipun begitu, saya berkendara dengan baik dan cukup cerdas untuk mengendalikan ban belakang. Saya bahkan tidak menyangka bisa sedekat ini dengan podium. Itu kalau nggak salah selisihnya cuma 2 detikan dari podium terakhir. Nah ditanyalah, jadi apa yang bisa jadi pelajaran untuk lo menjelang Australian GP nanti? Jadi dia bilang, saya sebenarnya penasaran bagaimana Rins, Miller, dan Oliveira akan membalap di Australia dan Malaysia. Karena di sini saya harus memilih ban depan hard yang belum pernah dipakai oleh siapapun dan dikombinasikan dengan ban belakang soft. Hanya beberapa pembalap yang memakainya, dan ya itu lumayan aneh karena saya memilihnya, menurut saya itu adalah kombinasi terbaik untuk track ini. Sementara para rider lain ada yang memilih soft-soft. Alex Rins loh pakainya soft-soft kemarin, bener? Ada yang pakai medium soft, ada yang pakai medium-medium Miller. Jadi ya memang mereka satu Yamaha itu agak beda-beda kombinasi bannya, dan dia bilang saya penasaran nanti ini bertiga bakal pakai apa dan bagaimana nanti di Phillip Island sama Sepang. Jadi dia bilang intinya adalah saya
saya membalap dengan cukup baik meskipun ya kalau mau dibilang akhir pekannya kurang optimal. So Alex Rins P10 turun 6 posisi, sebenarnya dia rebutan podium sih sebenarnya, cuman ya beberapa lap terakhir akhirnya dia mundur ke belakang gara-gara banyak habis. Ya iyalah, gue sempat mikir beraninya dia pakai itu ban soft coba dengan kondisi yang sepanas menyengat itu. Jadi Alex Rins dia sebenarnya puas karena dia berhasil membuktikan bahwa dia cukup kompetitif, karena kan selama ini dia menjadi sumber kritik gara-gara terutama setelah Oliveira diumumkan tidak terpilih oleh Yamaha untuk bertahan di pabrikan itu, dia justru makin melempem. Di Motegi kemarin dia finish terakhir setelah dia start terakhir juga. Jadi kali ini dia membuktikan bahwa dia sebenarnya adalah rider yang cepat, dia tahu balapan, dan dia tidak kehilangan kepercayaan dirinya. Jadi dia bilang, saya harap semua orang menikmati balapan saya. Sebenarnya itu adalah balapan yang cukup sulit bagi saya, tetapi saya sangat senang karenanya. Bukan hanya karena balapannya, tetapi juga karena akhir pekan secara keseluruhan saya cukup kompetitif. Saya berkendara dengan cukup baik, mempertahankan posisi dan bisa menyalip. Kami menjalani akhir pekan yang hebat. Saya tahu kami akan kesulitan di akhir balapan dengan ban soft itu. Dan saya bertahan sampai 5 lap terakhir ketika bannya sudah aus. Saya tidak pernah berhenti percaya pada diri saya sendiri. Saya tahu bahwa saya mampu melakukannya. Berkendara seperti ini di balapan ini sangat memuaskan dan saya sangat menikmati akhir pekan ini. Tetapi yang pasti ini hanya satu akhir pekan dari sekian banyak akhir pekan di kalender. Kita akan pergi ke seri berikutnya. Mari kita lihat apa yang terjadi di sana. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Selesai itu adalah pernyataannya di website Yamaha, karena wawancara panjangnya belum ada dibahas sama media karena media masih sibuk membahas Pecco Bagnaia dan Marco Bes dan Marc Marquez. So kita pindahlah ke Yamaha Pramac. Oliveira P11 turun 1 posisi. Dia kemarin pengumuman akan bergabung dengan BMW, mewarisi seatnya Toprak, Razgatlioglu, termasuk kepala krunya Toprak, Phil Maron. Nah ini kita pindah dulu ya ke WSBK. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, Toprak itu kecewa setelah ternyata BMW memastikan Oliveira yang akan mewarisi kepala kru kesayangannya dia. Jadi gosipnya dia kecewa sama Yamaha. Pavesio gosipnya sempat mengatakan bahwa oke, nanti kita pikirkan soal kepala kru itu. Sempat itu dipikirkan, jadi sempat ada harapan dari Toprak. Di mana ya gue bahas setelah dia pengumuman, apa ya kemarin gue bahas di podcast mana gitu. Dia kan sempat bilang, Phil itu sudah sama saya lama sekali, sudah 7 tahun dan dia sangat mengenal saya. Jadi menurut saya ada baiknya dia bersama saya karena dia juga pernah ada di MotoGP. Begitu katanya Toprak, dan Pavesio waktu itu bilang oh ya nanti kita pikirkan kembali. Tetapi ujuk-ujuk pengumuman ternyata bahwa Giribola yang akan menjadi kepala kru dia. Nah BMW juga mengumumkan bahwa Phil Maron akan menjadi kepala krunya Oliveira. Nah ini gua nggak tahu, secara tidak langsung kita ngerti lah gambaran si Pavesio ini seperti apa. Nanti kita bahas di Ducati perkara Pecco bakal ke Yamaha cocok atau enggak ya. Nanti tambah panjang, ini aja udah panjang gua tahu. Jadi perkara ini sempat ada Jorno yang tanya, Jornonya Red Bull nih. Ya iyalah karena kan Toprak itu adalah atletnya Red Bull, itu nanya ke Yamaha perkara ini kemarin di Mandalika. Seorang petinggi Yamaha yang tidak mau disebut namanya, sudah pasti bukan Pavesio, itu bilang bahwa dalam situasi seperti ini kami rasa tidak produktif bekerja dengan kepala kru yang terakhir kali bekerja di MotoGP bertahun-tahun yang lalu. Kami sangat menghargai Phil, tetapi kami yakin akan lebih baik bagi Toprak jika ada seseorang yang familiar dengan teknologi terkini MotoGP untuk berada di sisinya. Kurang lebihnya kayak gitu pembelaannya petinggi Yamaha yang nggak mau disebut namanya. Gua nggak tahu kenapa, tetapi yang jelas bukan Pavesio. Nah, di saat yang sama Oliveira kemarin kan si Aprilia agak-agak gengsian tuh mau ngambil dia jadi test rider apa enggak. Padahal waktu Jorge Martin belum cedera, Jorge Martin udah clear bilang boleh nggak dia jadi test rider karena kita butuh lebih banyak input. Waktu itu Rivola nggak ngomong apa-apa sampai Jorge Martin cedera dan kemarin di Mandalika
baru dia bilang, oh iya kita memang tertarik sama dia. Maksud gua, telat kah, orang udah pengumuman kemarin, oh lu baru bilang kita tertarik. Elah, bilang aja lu kekurangan rider pengganti, gimana sih? Karena kemarin yang di Mandalika, setelah Jorge Martin resmi cedera, Ai Ogura mengumumkan mundur dari Indonesian GP karena dia punya pergelangan tangan katanya masih sakit. Jadi dia datang ke Mandalika, nggak dapat fit to ride, jadinya dia cuman ikutan launching livery khususnya Trackhouse Golf untuk seri Mandalika dan Sepang. Jadi setelah launching dia terbang balik ke Jepang, dia nggak ikutan balapan dan nggak ikutan kemana-mana, jadi otomatis Aprilia satu pabrikan cuma ada 2 rider. Dan setelah itu Marco Bez crash, ya sudahlah ya, cuman Raul Fernandez seorang yang finish kemarin. Jadi Rivola ditanya perkara Oliveira, karena kan udah cedera nih Jorge Martin, ditambah lagi Ai Ogura cedera. Nah Marco Bez, sorry tuh saya, itu dia bisa dibilang dipaksa loh balapan di Mandalika. Kenapa? Karena dia punya badan itu masih sakit luar biasa pasca dia diseruduk sama Martin kemarin di Motegi. Jadi karena Aprilia secara literally emang kekurangan rider, ya dia terpaksa dalam tanda kutip untuk balapan. Sorry tuh saya, gue harus jujur, gue tahu dia terpaksa balapan, dan untungnya adalah meskipun dia terpaksa balapan, dia lumayan kompetitif. Dia bisa pole position, cetak rekor. Cuman ya begitulah, ada bayaran untuk semua yang dipaksakan. Jadi Rivola ditanya, itu Oliveira udah pengumuman sama BMW, nah di saat yang sama Jorge Martin cedera lagi dan kemungkinan sampai akhir musim. Lah lu terpaksa ngambil lagi Savadori, dan di saat yang sama Savadori juga harus sibuk ngembangin motornya. Nah gimana coba? Jadi dia bilang, ya kami memang sebenarnya tertarik pada Oliveira. Akan lebih baik kalau kami mendapatkan begitu banyak masukan dari dia, terutama dalam hal pengembangan motor, dan juga kami juga butuh rider pengganti ketika ada rider kami yang cedera. Ya kan baru kepikiran setelah Jorge Martin cedera, gimana coba? Jadinya ya akhirnya Giorno nanya, tapi kan dia udah pengumuman, baru kemarin pengumuman. Nah jadinya Rivola bilang, ya karena dia sudah tanda tangan kontrak sama BMW, dia perlu minta persetujuan BMW terlebih dahulu, karena dia nggak bisa memaksa Oliveira memutuskan kontraknya atau double job, nggak bisa kak. Lu kira ini beda kasus dengan Nicola Bulega yang bakal jadi test ridernya Ducati tahun depan untuk mesin 2027, karena dia masih ada di bawah pabrikan Ducati, jadi ya sisa diatur mana baiknya untuk dia jadi test rider di MotoGP. Nah sementara untuk kasusnya Oliveira, dia kan balapan untuk BMW. Kalau dia mau jadi test rider di MotoGP, ya seyogyanya di pabrikan yang sama. Kalau dia jadi test rider di Aprilia kok ya agak-agak gimana gitu. Nah jadinya ya wajar Rivola bilang, ya dia harus ada izinnya BMW dulu. Meskipun ya kami memang tertarik untuk merekrut dia sebagai test rider. Ya udah terlambat kak, lu baru mikir kayak gitu setelah Martin cedera ya kan? Kemarin waktu Martin belum cedera lu nggak kepikiran itu sama sekali ya kan? Jadi ya kurang lebih begitulah, karena memang gosipnya di luar sana Jorge Martin yang minta dia jadi test rider, tapi Rivola masih mikir-mikir. Tentu saja perkara gaji, karena dia dibayar mahal oleh BMW, sorry to say. Jadi ya wajar Rivola mikir 1000 kali mau gaji dia. Di saat yang sama ya Oliveira juga pengen memastikan bahwa dia punya peluang yang sama dengan rider full untuk balapan di MotoGP. Jadi pengen memastikan bahwa dia dapat wildcardnya dan dia otomatis jadi rider pengganti kalau memang ada yang cedera. Jadi Oliveira itu harus memastikan bahwa mungkin meskipun gajinya nggak gede dari Aprilia, paling enggak dia mesti tahu wildcardnya dia berapa banyak, dan dia harus diutamakan kalau memang ada rider pengganti yang diminta. Dan waktu itu kan Rivola berpikir bahwa si Jorge Martin gak bakal cedera lagi. Ya ternyata ujungnya cedera lagi kak. Nah barulah dia cari Oliveira. Oliveira udah pengumuman gajinya tinggi pula. Jadi ya menurut lo? So, kita fokuslah ke Oliveira. Oliveira dia finish P11, turun 1 posisi. Ditanya sebenarnya ada apa, dia itu sampai bilang, saking panasnya saya nggak bisa bernapas kak. Jadi dia ini pakai ban yang sama dengan Alex Rins, soft. Jadi dia bilang, saya memilih ban soft untuk ban belakang. Sebenarnya itu bukan karena resikonya juga, tapi lebih karena saya merasa nyaman dan bisa mengendalikannya dengan lebih baik. Tetapi di beberapa lap terakhir semuanya menjadi lebih sulit. Secara fisik cuacanya sangat panas. Dengan 8 atau 9 lap tersisa, saya sudah mulai kepanasan di dalam letter saya.
Saya tidak bisa mengendalikan nafas saya atau menurunkan suhu tubuh saya. Bahkan ketika saya mencoba memperlambat motor. Jadi kalau di belakangnya rider itu kan panas luar biasa tuh. Udah cuaca panas, dapat lagi panas knalpot dari depan. Jadi dia bilang saya melambat mundur supaya agak adem dikit. Tapi ternyata nggak berguna juga, tetap juga gua kepanasan. Jadi dia bilang ya sebenarnya saya mengharapkan sedikit lebih banyak dari ini. Saya pulang dengan rasa getir di mulut saya, tapi ya setidaknya saya pulang bawa poin. Ini hal yang sama juga dengan Jack Miller. Paling nggak dia pulang bawa poin meskipun sempat crash. Jadi Jack Miller ini ceritanya crash ketika dia ada di posisi top 10. Tetapi dia memilih untuk rejoin dan dia finish P14. Lumayan 2 poin kak. Jadi dia bilang kami sedikit lebih kompetitif hari ini dan saya merasa itu tidak masalah. Baik-baik saja. Berada tepat di belakang grup, tertinggal 2 atau 3/10 detik karena setiap kali saya mengejar mereka, ban depan saya terasa seperti permen karet lembek kak karena dia pakai ban soft. Iya, dia pakai ban soft medium. Jadi wajar kalau Quartararo bilang saya penasaran mereka itu kalau balapan di Phillip Island sama di Sepang nanti pakai ban apa aja. Karena Oliveira sama Rins pakai soft, kemudian Jack Miller pakai soft medium. Nah, dia Quartararo pakai hard soft kan agak-agak ekstrim sih pilihannya mereka ini. Jadi Jack Miller bilang dengan 3 lap tersisa, Morbidelli menyalip saya di antara tikungan 11 dan 12. Kami memang tidak ada kontak, tetapi saya crash itu karena saya menutup gas dan saya mendengar ada motor datang dari dalam. Saya sedikit keluar jalur, maksudnya agak sedikit kena jalur yang kotor, you know lah ya Mandalika. Dan saat saya merebahkan motor di sisi kiri, saya terjatuh. Sayang sekali, tetapi kami menunjukkan potensi yang bagus hari ini, bersaing di dalam grup, senang rasanya bisa berada di sana dan bersaing bersama mereka sepanjang balapan. Saya kecewa dengan crashnya dan saya cukup menyesal untuk tim, tetapi secara overall saya senang karena kami sedikit lebih kompetitif. So, kita bahaslah Aprilia. Udah gue bilang, ini panjang kak, karena kita bakal bahas perintilannya sedikit. Karena perintilan sisanya akan dibahas di part kedua. Jadi, Aprilia, Jorge Martin dulu kak ya. Jorge Martin tadi baru diumumkan bahwa dia menjalani rehabilitasinya pasca operasi itu di pusat kebugaran atlet Red Bull. Jadi, karena dia ini adalah atletnya Red Bull, jadi dia boleh memanfaatkan fasilitas kebugaran di Austria yang khusus diperuntukkan bagi para atlet Red Bull. Jadi dia sudah memulai rehabilitasinya. Paolo Bonora, manajer tim Aprilia Pabrikan, itu kemarin di Mandalika mengkonfirmasi bahwa dia akan absen di Australian GP. Mau sampai kapan? Nah itu nggak jelas karena menurutnya Dr. Charte dia punya patah itu ada di 3 tempat. Sebenarnya yang paling patah itu ada 2 tempat, tapi yang ketiga itu berupa retakan. Jadi ini mirip-mirip dengan tangannya Marc Marquez ketika patah tahun 2020 itu yang dia punya patah remah-remah, ditambah lagi dia pecicilan kan, nah itu makanya makin patah. Sehingga untuk Jorge Martin, mumpung dia punya patah tulang itu, tulangnya kecil sih, tulang belikat doang, tetapi dia nggak boleh terlalu cepat kembali. Jadi dokter Charte bilang kita nggak tahu kapan dia bisa kembali, tetapi yang pasti dia boleh memulai rehabilitasinya. Jadi mulai dari Misano, Jorge Martin itu sebenarnya sudah minta ke Aprilia gimana kalau Miguel Oliveira itu direkrut menjadi test ridernya Aprilia. Tetapi waktu itu Oliveira agak-agak menolak. Kenapa? Karena kan dia tahu Jorge Martin udah balik dari cedera. Dan dia nggak berpikir bahwa Jorge Martin akan cedera. Jadi nampaknya dia sudah tanda tangan kontrak dengan BMW ketika dia di Motegi. Dan jeng-jeng Jorge Martin cedera. Di saat yang sama dia udah nggak bisa mundur karena dia udah tanda tangan sisa pengumuman. Jadi BMW gerak cepat kak, begitu mereka tahu Jorge Martin cedera dan Oliveira bisa meleng-meleng ke sana ke sini, langsung pengumuman dia akan menggantikan Toprak mulai tahun depan. Nah, di Mandalika, Papi Pririvola akhirnya terbuka nih pikirannya. Oh, berarti kita butuh rider pengganti lagi nih. Kenapa? Karena Ai Ogura absen lagi. Jorge Martin ya absen lagi. Itu 2 aja dari awal musim, hilang-hilang terus kan. Jadinya yang kasihan siapa? Savadori. Kenapa? Savadori itu sampai setengah musim loh itu jadi pembalap pengganti dan dia punya tugas untuk menguji motor itu keteteran luar biasa.
Belum lagi Ai Ogura itu nggak ada pengganti. Jadi ya memang Aprilia mulai yang aduh gimana ya. Tapi masalahnya BMW sudah pengumuman sama Oliveira. Jadi Oliveira somehow juga aduh gimana ya. Gosip berhembus sepoi-sepoi. Oliveira mulai meleng-meleng. Jadi dia bilang oh ya bagi saya itu sebuah opsi, sebuah pilihan. Tetapi ada hal yang perlu kami sepakati terlebih dahulu dengan BMW. Kenapa? Karena saya sudah duluan tanda tangan dengan BMW. Sudah pengumuman pula. Jadi prioritasnya adalah jelas saya harus balapan di Superbike karena saya sudah duluan tanda tangan kontrak ke sana. Tetapi kalau memang saya bisa menjadi test rider Aprilia, kita harus mengevaluasi bagaimana menyelaraskan kedua komitmen tersebut dalam hal kalendernya. Karena dia juga nggak bisa balapan di Superbike di saat yang sama, dia juga harus wildcard atau dia harus menjadi rider pengganti di MotoGP. Dia sangat mengapresiasi bahwa Papi Pririvola, Aprilia di Mandalika kemarin akhirnya terbuka pikirannya untuk gimana merekrut dia. Setelah selama ini bungkam dan gak mau berpikir ke arah itu, cederanya Jorge Martin mau gak mau bikin dia cari opsi lain. Karena nggak bisa memaksa Savadori untuk terus-terus balapan. Yang petingginya Aprilia di Noale itu yang sudah negur Rivola, ini lu sampai kapan lu mau pakai Savadori? Capek dia itu, kasihan udah gajinya cuma segitu pula. Nah, Oliveira bilang, Aprilia ingin memanfaatkan kontribusi saya sepenuhnya. Artinya sudah ada penawaran muncul dari Aprilia di Mandalika kemarin. Jadi dia bilang, mereka itu inginnya saya bukan hanya bekerja di beberapa tes ketika saya punya waktu luang atau sempat atau ada izin. Mereka ingin punya jadwal yang sudah fix, yang harus saya turuti apapun kondisi saya di Superbike. Jadi ini yang diperlukan sebuah titik temu. Saya tidak bisa menjawabnya karena saya harus mempertanyakan dulu apakah BMW bisa memberikan, karena niat BMW di dunia balap motor itu sudah jelas bagi saya. Jadi ibarat kata kayak gini, BMW nampaknya memerlukan Oliveira untuk langkah maju mereka untuk masuk ke MotoGP. Mau bikin motor versinya BMW sendiri. Kemungkinan seperti itu. Jadi mereka merekrut Oliveira gara-gara dicuekin sama Aprilia itu digaji tinggi loh. Karena mereka juga sedang ada proyek MotoGP yang memang tarik ulur karena mereka nggak ada yang bisa dipercaya untuk membangun motornya mereka. Jadi Oliveira dan Petrucci itu ada di sana itu untuk membantu proyeknya mereka. Jadi Oliveira sendiri bilang niatnya BMW di dunia balap motor itu sudah jelas bagi saya, meskipun ya kalau mau masuk MotoGP itu membutuhkan komitmen finansial yang besar, tetapi mereka juga harus meminta hal itu kepada departemen pemasaran mereka. Duit kak, duit. Jadi saya sendiri juga tidak tahu apakah mereka beneran akan masuk ke MotoGP atau tidak, tetapi ya mereka sudah mengatakan bahwa mereka punya komitmen. Intinya BMW harus mengizinkan dulu Oliveira bekerja pada pabrikan lain di MotoGP yaitu Aprilia. Kalau sudah disetujui barulah dia ngomong jadwalnya sama Aprilia, karena Aprilia pengennya kalau lu kerja sama kami, lu harus paling enggak punya jadwal yang fix bahwa lu bisa mengerjakan tugas lu sebagai test rider Aprilia tanpa meninggalkan balapan lu di WSBK. Oliveira sendiri sih pengen karena dia pengen tetap ada di MotoGP. Di saat yang sama dia juga pengen tetap balapan secara penuh tetapi masalahnya adalah, sorry tuh saya, kalau menurut gua ini namanya serakah. Kenapa? Satu, itu sudah dua pabrikan. Kedua, kalau lu balapan di Superbike, lu belum tentu gak cedera kak. Ya meskipun resiko cederanya nggak setinggi di MotoGP karena motor ini nggak lebih cepat dari MotoGP soalnya, tapi ya tetap juga kalau menurut gua lu cedera, nah komitmen lu sama Aprilia itu akan gagal untuk dipenuhi. Kalau BMW mungkin oke-oke aja karena kan lu cederanya pas lagi kerja sama mereka. Nah yang jadi masalah adalah kalau lu komitmennya sama Aprilia bagaimana? Atau misalnya lu balapan untuk Aprilia, misalnya ada wildcard atau jadi rider pengganti, terus lu cedera. Nah gimana ceritanya di Superbike nanti? Komitmen lu dengan BMW apa kabar? Itu yang gue bilang maruk, serakah. Tapi kita lihat apa gerakannya Oliveira. Karena kalau menurut gue itu big no-no. Kecuali itu adalah pabrikan yang sama kayak Nicolo Bulega, it's okay. Tapi kalau itu beda pabrikan, komitmennya juga jauh lebih sulit. Karena lu bekerja untuk pabrikan yang berbeda dan masing-masing itu akan punya kepentingannya sendiri. Kalau lu wildcard di Aprilia terus lu cedera, lu punya komitmen yang jauh lebih besar di BMW. Karena lu tanda tangan kontrak duluan sama BMW. Sementara kalau lu cedera di BMW,
lu nggak bisa memenuhi kewajiban lu di Aprilia, di mana mereka juga membutuhkan lu untuk membantu mereka, dan itu sudah tertulis juga di kontrak. Jadi ya sebenarnya kalau menurut gue agak-agak kerja Rodi, tapi ya kalau memang dia punya passion sih nggak apa-apa. Kalau memang dia memang maunya gitu, tapi ya menurut gue itu agak-agak maruk sih. Tapi ya sudahlah, bukan gue kok yang menjalani. Jadi kita lihat aja nanti. Yang pasti semoga gua salah, Martin ini mungkin akan absen sampai seri Valencia. Mungkin dia akan nongol di tes Valencia. Gua nggak tahu apakah dia akan mengendarai motornya atau enggak. Semoga dia mengendarai motornya, karena ini adalah cedera keempatnya di atas Aprilia. Lagi-lagi di atas Aprilia. Dia 4 kali cedera parah, itu semuanya di atas Aprilia. Jadi semacam bad luck lah kalau dia di atasnya Aprilia gitu loh. Ngerti nggak maksudnya gua? Ini sama dengan Marc Marquez dengan Mandalika. Mau gimana ceritanya, pasti ada aja. So, kita bahaslah Marco Bez DNF. Setelah dia sempat pole position, cetak rekor, mengalahkan rekornya Jorge Martin, yang bikin Jorno itu bilang, oh pasti Jorge Martin ini iri banget. Dia nggak bisa kemana-mana, padahal dia punya teammate memecahkan rekornya dia di Mandalika. Dia punya rekor itu kan dia cetak pakai Desmo GP 24 tahun lalu. Nah, lu bayangkan sekarang dicetak sama RSGP, Kak. Tumben-tumben Aprilia bikin rekor baru. Ya kan, biasanya Ducati ya kan. Kali ini Aprilia. Jadi ya memang Bez ini terasa sangat istimewa di Mandalika, dan dia juga berhasil menang sprint race kemarin. Sayangnya dia DNF di balapan panjang. Ceritanya sama persis dengan sprint race kemarin. Dia melorot, dan saking melorotnya dia berusaha untuk comeback seperti juga di sprint race. Sayangnya dia melakukan kesalahan yang persis sama dilakukan oleh Marc Marquez, tetapi dengan konsekuensi jauh lebih berat. Why? Karena dia crash di tikungan yang berbeda, dan Marc Marquez juga punya manuver yang berbeda dengan Rins yang cuma sekedar disenggol. Jadi Marc Marquez kemarin itu nyenggol, sebenarnya bukan nyenggol sih, itu kalau konsekuensinya jelek bakal sapu jagat juga. Untungnya Alex Rins itu bisa mengendalikan situasi meskipun dia agak keteteran keluar track dan kembali lagi bergabung, tetapi ya dia oke-oke aja karena dia tahu Marc Marquez kena penalti. Kecuali kalau nggak dipenalti, nah itu dia komplain. Jadi dia bilang, ya kalau penaltinya sama dan berlaku sama untuk semua orang, saya nggak keberatan. Meskipun saya tahu Marc Marquez nyenggol saya nggak sengaja, karena dia sulit mengendalikan ban belakangnya, sehingga dia sulit untuk menghentikan motornya, dan itulah yang menyebabkan dia melebar. Jadi dia tahu bahwa Marc Marquez itu nggak sengaja atau nggak bikin manuver yang aneh-aneh, tetapi lebih karena dia gagal ngerem, karena itu kan baru lap pertama, ban belum pada panas, meskipun ya cuacanya panas. Nah, hal yang sama terjadi pada Marco Bez. Ban belum panas, dia keteteran, dan dia pengen coba ngejar ala-alanya sprint race. Sayangnya yang dia senggol kali ini adalah satu, Marc Marquez. Kedua, Marc Marquez pasti punya manuver kalau dia ada di depan, dan dia tahu dia potensi disalip di tikungan karena dia biasanya seperti itu. Jadi dia tahu apa yang akan dilakukan oleh lawannya yang mau menyalip dari dalam. Jadi dia tutup tikungan, tak. Di saat yang sama Marco Bez gagal ngerem. Nah, bablaslah semua. Jadi apakah itu yang menyebabkan bahunya Marc Marquez patah? Banyak pemuja Marc Marquez itu menuduh bahwa Tuhannya mereka cedera itu gara-gara ditabrak oleh Marco Bez. Ya, dia jatuh karena ditabrak oleh Marco Bez. Itu pun dia ditabrak ban belakangnya. Jadi crashnya itu lebih sliding karena dia pas lagi rebah ditabrak ban belakangnya sama Marco Bez, sehingga dia sliding, enggak yang high side. Sebenarnya itu enggak patah mestinya. Meskipun ya dia pasti berusaha untuk mendarat dengan dia punya bahu supaya enggak kena kepalanya duluan. Tapi itu bukan penyebab bahunya patah. Alex Marquez sependapat dengan gua dan Joan Mir bahwa yang bikin patah bahunya Marc Marquez itu adalah gundukan di pinggir treknya Mandalika. Tetapi ya penyembahnya Marc Marquez ya you know lah ya. Satu, nggak ada otak. Kedua, toksik. Dan ketiga, kan sudah gue bilang ini kemungkinan ada kontrak yang semoga gue salah. Dari kemarin-kemarin gue bilang semoga gue salah kalau memang ini ada kontrak. Karena kalau ada kontrak maka sudah waktunya untuk dilunasi. Nah, kemarin juga gue bilang semoga gue salah bahwa pihak yang disepakati punya kontrak sama dia itu adalah pihak yang makan kebenciannya orang. Jadi para penyembah Marc Marquez ini tahu nggak, mereka itu pengen si Marco Bez itu dibunuh, tahu nggak? Gua itu ngerti kalau lu kesel sama orang, gua ngerti.
Tapi kalau lu sampai kepikiran bilang bahwa Marco Bes layak untuk dibunuh, itu mah bukan jahat, lu udah iblis. Evil sama demonic itu beda sifatnya dan beda latar belakangnya. Kalau lu bilang semoga lu celaka, semoga ini, semoga itu karena lu kesel. Iya. Bahkan kalau misalnya nih amit-amit ada yang bilang semoga lu mati, sebenarnya jahat tapi itu mungkin adalah tanda kekesalan lu, ya iya. Tapi kalau sampai lu berpendapat di publik dan mengatakan bahwa seseorang layak untuk dibunuh, something happen with your brain. Dan kalau lu sampai kepikiran seseorang layak untuk dibunuh hanya karena orang lain yang lu gak pernah ketemu langsung, udah gue bilang itu bukan cuma jahat, bukan setan ya, karena setan itu memang iblis juga, tapi dia nggak yang ngurusin yang kayak gitu, no. Tetapi kalau yang kayak gitu, ada iblis yang memang mengkonsumsi hal seperti itu. Masih ingat kayaknya tahun lalu gue bilang, ada orang-orang yang mengkonsumsi kebencian orang. Makin benci orang, dia makin senang. Jadi ya gue bisa lihat bahwa Mark Marquez berusaha menenangkan dia punya penyembah ini, karena Jono juga mulai ribut sama mereka. Ada beberapa Jono yang bilang ini udah salah banget kalau lu sampai berpikir seseorang layak untuk dibunuh demi orang yang lu nggak pernah ketemu langsung, demi orang yang lu nggak pernah dekat secara emosional, tetapi lu bisa berpikir kalau dia kenapa-kenapa orang lain layak untuk dibunuh loh dia bilang. Jadi something wrong with you, seriously. Ada juga ABR, pemuja Mark Marquez, penyembah Mark Marquez yang sayangnya adalah seorang Jono di media Spanyol yang gede. Ini adalah media yang sama yang interview Morbidelli, yang mancing dia soal siapa GOAT untuk Morbidelli dan orang Italia. Nah, Jono ini juga yang membawa-bawa karma dalam artikelnya di media Spanyol itu. Ya memang dia bilang ini sekedar opini, tetapi dia memakai media Spanyol yang lumayan gede untuk mengutarakan opininya bahwa itu adalah karmanya Bes, gara-gara dia bilang Mark Marquez adalah rider terkotor tahun 2023. Padahal kalau gua mundur-mundur, lu juga kalau lu mundur-mundur tahun 2023, masih ingat apa yang terjadi di situ? Itu adalah zamannya Mark Marquez, itu seruduk sana sini melakukan apapun yang dia mau tanpa kena penalti sama sekali. Kalaupun dia kena penalti, masih ingat waktu dia menabrak Oliveira dan dia kena penalti long lap, dia bahkan nggak mau membayar itu dengan alasan dia cedera. Dan dia bilang karena gue udah cedera mestinya gue nggak bayar dong. Saking nggak maunya bayar penalti. Lo pikir sepanjang tahun itu dia ngapain? Dia bahkan sempat battle sama Marco Bes. Pertama sempat dia battle sama Marco Bes dan dia keluar dari track waktu itu. Dan Marco Bes sebenarnya memang mau menyalip dia tapi nggak ada kontak sama sekali. Lu tahu Marco Bes kenapa? Penalti turun satu posisi. Dan setelah itu gue lupa di mana, di Mandalika, di Qatar atau di mana Valencia. Dia itu kena senggol Mark Marquez. Jelas-jelas ada kontak dan you know what? Mark Marquez lolos penalti. Masih ingat juga waktu Joan Mir bilang dia itu mengeluarkan saya dari track dan saya kehilangan posisi. Tapi dia nggak kena penalti. Dia kena penalti gara-gara nyenggol Oliveira. Tapi nggak kena penalti waktu dia nyenggol saya dan membuat saya tercecer ke belakang. Waktu itu adalah zamannya RD Dispenser. Jadi ya memang zaman itu, zaman 2023, gue setuju dengan apa kata Marco Bes. Dia adalah rider terkotor. Waktu itu dia melakukan apapun yang dia mau dan dia selalu punya justifikasi untuk menghindar dari penalti. Dan RD-nya termasuk RC-nya, masih juga Mike Webb, sama sekali nggak berniat kasih dia penalti. Sama sekali. Karena satu kali dikasih penalti waktu di Portimao, melawan sampai Dita saking nggak maunya bayar penalti. Padahal dia tahu dia salah. Dan kasusnya sama dengan Marco Bes. Lebih parah malah karena dia bisa dibilang menabrak bagian tengahnya Oliveira. Bukan cuma sekedar ban belakang ala-alanya Marco Bes. Dia menabrak Oliveira tepat di tengah-tengah. Dan itu ya Oliveiranya cedera, dia juga cedera. Jadi kalau mau gue bilang dia memang sebenarnya layak penalti. Tapi dia nggak mau bayar penalti. Cuman gara-gara dia cedera habis melakukan kesalahan itu. Padahal cedera itu dia dapatkan ya karena dia juga melakukan kesalahan. Jadi kesalahan itu sengaja atau tidak sengaja, aturan tikungan berlaku. Elu di belakang maka elu kena penalti. Why? Karena yang di depan adalah yang paling punya hak untuk lainnya dia. Ngerti kan? Jadi Marco Bes waktu itu tahu bahwa mestinya dia kena penalti karena Marco Bes udah duluan masuk tikungan. Dan waktu itu Mark Marquez bilang, tapi kan saya di dalam. Gue inget banget itu pembelanya dia. Saya kan ada di dalam. Aturan tikungan adalah siapa duluan baru di dalam. Dan waktu itu selalu alasannya dia untuk lolos penalti adalah gua ada di dalam. Nah, ketika Marco Bes di beberapa seri sebelumnya
itu ada di dalam, bahkan nggak sempat menyentuh Marc Marquez. Dan Marc Marquez karena kaget dia lari keluar track, malah kena penalti turun 1 posisi Marco Bes. Dan itu pun masih dikomplain sama ABR yang toksik, nggak ada otak itu, yang bilang bahwa penaltinya Marco Bes itu percuma karena pada akhirnya itu nggak menguntungkan Marc Marquez. Lo lihat penalti yang dikenakan pada Marc Marquez di sprint race Mandalika kemarin. Apakah Rins diuntungkan dari itu? Kagak, dia tetap di belakang Kak finishnya. Itu yang gua bilang, lu kalau mau nyeret-nyeret karena atas Marc Marquez apa yang terjadi di Mandalika. Sorry, kalau gua mau bilang mungkin Mandalika adalah penghitung karmanya, gua nggak ngerti juga. Karena itu semacam flashback atas apa yang dia lakukan kemarin-kemarin yang nggak pernah dibayar. Rins punya fans berhak bilang bahwa penalti long lap-nya Marc Marquez itu nggak adil. Tapi sayangnya fansnya Alex Rins nggak sebanyak Marc Marquez, ya kan? Makanya ada jurno yang bilang kalian ini bener-bener double standar, bias. Why? Karena insiden yang sama terjadi antara Marco Bes dengan Martin. Gak ada yang menyalahkan Martin sama sekali. Bahkan bilang, oh kasihan dia ini cedera lagi gara-gara Aprilia bla 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 bla. Giliran Marco Bes melakukan kesalahan yang persis sama dengan yang terjadi pada dia di Motegi. Penyembahnya Marc Marquez sampai bilang dia ini sebenarnya layak dibunuh. Maksud lo? Gua tahu fansnya Valentino Rossi nggak ada pernah yang kepikiran untuk membunuh orang, seriously. Nggak ada. Mau membuli iya, karena itu adalah hal yang wajar di antara para fans. Tetapi kalau lu sudah satu membunuh, yang kedua lu nyampah di sana sini nggak jelas, itu jelas sudah salah, beneran salah. Orang ngomongin apa, tiba-tiba Marc Marquez dikaitin, yang nggak ada hubungannya sama Marc Marquez, dibuat seolah-olah Marc Marquez jadi korban gara-gara itu. Maksud gua apa hubungannya? Masih ingat gua ketika lu kemarin ini bilang siapapun yang start dari pole position ada kemungkinan untuk bisa menang. Itu dia tanpa menyebut Marc Marquez sama sekali. Tetapi fansnya Marc Marquez nyampah di situ bilang, iya tunggu aja sampai Marc Marquez nyalip. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya sama Marc Marquez. Tetapi mereka menyebarkan kebencian di postingan soal lu kemarin nih. Maksud gua betul-betul sebenarnya yang ada masalah mental itu memang fansnya Marc Marquez. Sorry to say. Jadi Bes itu kemarin kabarnya itu sampai 2 kali minta maaf ke Marc Marquez. Dia juga minta maaf ke Tardosi karena ada Tardosi di situ nemani Marc Marquez. Jadi Bes kemarin sempat dibawa ke klinik setelah Marc Marquez dibawa ke klinik. Jadi Marc Marquez duluan diperiksa dan setelah itu Marco Bes. Jadi diputuskan untuk Marco Bes dibawa ke rumah sakit karena dia amat sangat kesakitan. Dan setelah CT scan untungnya nggak ada patah-patah. Cuman ya memang dia punya memar yang bekas diseruduk sama Jorge Martin di Motegi 7 hari sebelumnya. Itu ya makin bengkak lagi karena kan memang dia bilang waktu di Motegi ini kaki saya ini udah sebengkak paha karena ligamennya kan pernah robek. Jadi ketika sampai di Mandalika udah mulai agak enakan gitu, dia sudah bisa pole position, sudah bisa menang sprint race. Nggak taunya dia crash lagi di balapan panjang. Dan jujurnya para rider yang lihat dia punya replay itu sebenarnya lebih khawatir sama Marco Bes daripada Marc Marquez sebenarnya. Karena Marc Marquez punya crash sebenarnya cuma sliding. Makanya agak mengagetkan ketika dia itu ternyata patah bahu. Jadi Alex Marquez adiknya sendiri bilang, itu kayaknya ada gundukan di situ, ada gundukan dan itu yang bikin patah bahunya. Karena Marco Bes juga terpelanting di situ dan itu terpelantingnya jelek banget. Makanya para rider termasuk gua juga sebenarnya lebih khawatir sama Marco Bes. Cuman ketika disorot bahwa dia yang duluan berdiri setelah ngecek Marc Marquez, oke. Jadi Marco Bes setelah pulang dari rumah sakit memposting permintaan maafnya karena dia nggak sempat debrief pers kan. Dia memposting permintaan maafnya. Dia bilang, hari ini saya membuat kesalahan dan sayangnya saya juga melibatkan Marc. Saya sungguh-sungguh minta maaf dan saya minta maaf juga kepada dia dan kepada seluruh tim dia. Sekarang saatnya untuk menyelesaikan masalah ini. Sampai jumpa lagi dan saya minta maaf. Di sisi lain ya Marc Marquez juga posting karena dia tahu bahwa kebencian penyembahnya itu udah mulai mengganggu dirasa oleh para jono karena ini terlalu, kalau lu cuman sekedar gua nggak suka ya nyeret Valentino Rossi lah, perlu dibunuh lah, apalah itu udah nggak sehat emang. Udah gue bilang itu toxic, seriously. Jadi Marc Marquez itu posting bilang bahwa tolong kalian jangan dendam sama Marco Bes karena nggak ada satu orang pun yang sengaja melakukan itu. Kadang saya melakukan, kadang orang lain yang melakukan. Jadi itu adalah hal-hal yang terjadi ketika balapan dan ya konsekuensinya beda-beda. Jadi ini bukan hal yang disengaja. Nggak ada yang mau sengaja bikin seperti itu. So, Marco Bes dapat surat cinta dari RD Cravar. Dia akan disidang begitu dia kembali dari rumah sakit. Jadi dia punya surat cinta itu keluar ketika sedang di rumah sakit. Kita semua sudah tahu pasti dia punya minimal penalti adalah double long lap penalti. Kenapa?
Karena itu juga yang didapatkan oleh Adrian Fernandez, pemenang Moto3 ya kemarin. Itu karena dia nyenggol si David Munoz, itu dia kena double long lap penalti. Dan karena dia nggak sempat membayarnya, ya akhirnya di courting berapa detik gitu, akhirnya dia batal menang. Di saat yang sama, David Munoz itu cedera tulang paha, kalau nggak salah femur, itu tulang pahanya patah. Sudah pasti bakal absen sampai akhir musim. Ini juga, nah ini, ngomongin soal santan instan. Kalau kalian nonton Moto3 dari awal musim, kalian udah tahu betapa ini anak mirip-mirip dengan Marc Marquez punya gerasak gerusuk. Senggol kiri, senggol kanan, senggol kiri, senggol kanan. Sudah berapa kali penalti coba? Ya, ini juga mirip-mirip dengan Franco Morbidelli zaman now. Cuman dia lebih gerasak gerusuk ke sana ke sini. Lu bayangin dia punya penalti ya dari grip belakang lah, ya double long lap penalti lah, ya right through lah, segala macam sudah dia punya penalti. Dan dia masih juga kesana kesini segala macam dibikin, sampai orang-orang itu berpikir dia punya penalti ini kayaknya nggak pernah bikin dia kapok, kayaknya mending didiskualifikasi deh. Orang itu sampai berpikir seperti itu, saking ini anak nggak berubah-berubah dari awal musim. Somehow nggak tahu kenapa dia mulailah DNF di beberapa seri terakhir, DNF lagi dengan berbagai macam alasan, dan sekarang dia patah paha dan itu sudah bisa dipastikan bakal absen sampai akhir musim. Jadi buat kalian yang berpendapat ditabrak oleh rider lain itu bukan santan instan, gua tanya, menurut lo? Contoh aja, karena David Munoz ini adalah yang paling clear karena dia emang gerasak gerusuk sepanjang musim ini. Itu sampai orang yang sebel banget minta ampun. Ini kapan sih ini anak didiskualifikasi karena nggak pernah ada penalti yang mempan sama dia. Dan justru meskipun dia start dari belakang, biasanya dia justru finishnya di podium atau di 5 besar. Jadinya kelihatan dia ini hebat banget gitu. Jadi orang-orang yang sebel sama kelakuannya itu harus berhadapan dengan fans dia yang bilang dia ini bagus banget meskipun dia gerasak gerusuk dan sifatnya jelek, tapi dia bisa menyelesaikan, dia punya penalti dengan baik. Nah sementara ini masalahnya adalah karakter yang perlu diperbaiki, bukan performanya. So, gue tanya, itu bagian dari santan instan atau enggak? Kalau ditabrak sama rider terus tiba-tiba harus absen segitu panjang. Selama musim ini itu banyak yang ngeluh soal dia karena karakter dia di track yang nggak terlalu bagus. Bukan masalah performa, karakter. Ini yang gue bilang, sebagus apa angka lu, sebagus apa performa lu, karakter lu seperti apa. Lu bisa bilang, tapi kan dia sekarang begini. Dulu-dulu emang gak dibayar, Kak? Emang dulu-dulu bisa dihapus begitu saja? Karena gini, buat elu yang jengkel banget sama Marquez karena dia sudah nyeruduk Marc Marquez, itu sudah pasti dia bakal dapat double long lap penalti. Mari kita mundur di Portimao sekitar tahun 2023 atau 2022 ketika dia, Marc Marquez itu nyeruduk Oliveira dan bikin Oliveira cedera. Masih ingat? Dan dia waktu itu kena penalti, tapi itu dia ngelesnya minta ampun sampai ribut ke tas, Kak. Saking nggak maunya di penalti long lap. Gua tanya apa bedanya dengan Marquez dan dia sendiri sekarang? Simply the same, sama. Bedanya adalah Marc Marquez bahkan sudah kunci gelar kali ini. Kemarin-kemarin ketika dia nabrak Oliveira itu baru kembali dari cedera yang sombongnya minta ampun. Alasannya sama persis dengan apa yang terjadi dengan Marquez. Saya tidak bisa mengendalikan rem saya karena saya, you know lah ya, ini MotoGP kita suka lap braking dan motor saya belum berhenti ketika Oliveira ternyata sudah masuk ke tikungan. Simply seperti itu. Masih mending Marquez nabraknya cuma ban belakang. Lah Oliveira kemarin emang diseruduk di tengah-tengah, Kak. Jadi gue tanya, dia waktu itu bahkan nggak mau bayar penalti dia yang cuma sebiji long lap itu, nggak mau bener bayar. Sampai Alex Espargaro, wakil ketua geng itu bilang, apa sih susahnya lu cuma bayar long lap penalti 1 biji aja? Karena lu tahu lu udah bikin orang cedera. Apa perlu orang mati baru lu mau bayar itu penalti lu? Gue masih ingat banget itu bahasanya Alex Espargaro kemarin, yang kemarin juga dia nongol di Mandalika. Jadi itu adalah hal yang terjadi ketika balapan. Dan Marc Marquez itu sudah kunci jurdun. Lu boleh maki-maki Marquez. Lu sebenarnya menurut gua wajar kalau lu misalnya maki-maki Marquez kalau dia belum kunci jurdun. Dia udah kunci jurdun, Kak. Dan dia cedera, kalau lu pakai otak dan lu lihat baik-baik dia punya jatuh,
itu sebenarnya bukan gara-gara dia ditabrak Marco-Bes, tapi gara-gara nggak tahu apalah itu di gravelnya Mandalika. Itu memang jadi pembahasan banget sama rider di situ, seriously. Jadi semoga orang Mandalika tolong dicek baik-baik lah. Sebenarnya ada apa? Kalau memang nggak ada gundukan di situ atau apa, ya perbaikilah dia punya gravel. Dan menurut beberapa orang di situ mending jangan gravel, langsung aja dikasih aspal di situ daripada dia nyangkut di gravel dan malah nggak jelas makin parah dia punya cedera. Katanya sih seperti itu. Jadi Rivola ditanya bagaimana dia punya balapan yang akhirnya yang finish cuma satu rider. Jadi dia bilang, ya mungkin aneh bukanlah kata yang tepat untuk menggambarkan akhir pekan kami di sini. Kami sudah memperlihatkan bahwa Aprilia punya kecepatan yang luar biasa meskipun sayangnya hanya bisa punya 2 pembalap yang start di grid. Marco jelas merupakan pembalap tercepat di akhir pekan ini, jadi ekspektasinya memang tinggi. Sayangnya begitulah balapan dan begitulah hasilnya. Marco untungnya baik-baik saja. Kami mendapatkan kabar dari dokter Cate bahwa hasil pemindaian CT scan di rumah sakit tidak menunjukkan adanya patah tulang. Meskipun dia sangat kesakitan yang tentu saja merupakan akibat dari 2 kali crash selama 2 minggu berturut-turut. Jadi pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada Mark. Karena ya namanya juga balapan, tetapi selalu tidak menyenangkan melihat kecelakaan seperti ini. Terutama jika Anda melibatkan pembalap lain dan mengganggu balapan mereka. Jadi kami memohon maaf kepadanya dan kepada timnya. Jadi ditanyalah dia, oh apakah Marco sudah meminta maaf kepada Marc Marquez? Jadi dia bilang, saya sudah sempat bicara sama David Tardosi. Dan dia memberitahu saya bahwa Marco sudah meminta maaf kepada Marc 2 kali. Dan memang begitulah yang terjadi. Situasi seperti ini jelas tidak ingin kita lihat. Tetapi dalam kompetisi ya seperti inilah, terutama di MotoGP. Batasannya selalu sangat ketat dan performa dituntut dengan sangat-sangat ketat. Mereka adalah pejuang, mereka adalah orang-orang yang berkompetisi, yang berusaha memaksimalkan motor mereka. Dan terkadang mereka tidak terlalu memikirkan strategi ketika sesuatu terjadi. Karena jelas Marco punya waktu untuk pulih selama balapan. Tetapi nampaknya itu juga kata beberapa rider di track, dia terlalu optimis. Maksudnya terlalu buru-buru gitu loh. Dan di saat yang sama dia nggak ekspektasi bahwa Marc Marquez bakal nutup pintu. Mungkin kalau pembalap lain bakal biarin dia, tapi kalau Marc Marquez waktu itu dia akan tutup pintu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau lo nggak buru-buru ngerem ya dadah bye-bye, lo akhirnya nyeruduk. Gitulah ceritanya. Jadi dia bilang ya memang bisa kita lihat hal yang sama terjadi kemarin pada Marco-Bes. Jadi mungkin dia ingin melakukan hal yang sama seperti kemarin, meskipun balapan kali ini lebih panjang. Kalau kemarin kan dia buru-buru maju karena sprint race kan pendek. Nah sementara ini kan balapannya masih panjang. Sebenarnya dia nunggu 1 lap lagi atau 2 lap lagi sebenarnya nggak masalah sih. Nunggu dia punya ban sedikit lebih stabil baru dia ngejar. Cuman ya begitulah, namanya juga kecelakaan, katanya dia begitu. Jadi ditanyalah, ini kan rider pada mengkritik gravelnya Mandalika. Memangnya menurut lu di situ ada masalah gitu? Nah dia bilang, kalau menurut saya sih tidak ada titik berbahaya di trek ini, tetapi memang kalau jalur run off-nya nampaknya memang masih ada peluang untuk ditingkatkan. Karena kecelakaan itu sangat buruk bagi mereka berdua. Jadi treknya menurut dia nggak masalah, tetapi run off-nya mungkin menurut dia bisa ditingkatkan, kayak ditambah. Menurut dia seperti itu. Jadi ditanyalah, ini kan berarti cuman Raul Fernandez yang lolos ke garis finish dari seluruh Aprilia untuk hari Minggu ini. Apa pendapatmu? Jadi dia bilang, ya kalau kita lihat-lihat lagi awal balapan, saya pikir kalau Raul start dari depan, dia pasti punya kecepatan untuk menyalip Aldegar. Dia tidak bisa menemukan tempat untuk menyalip dan dia tidak bisa melakukannya dengan bersih. Nah ini yang gue bilang, Raul Fernandez mengklaim bahwa dia menyalip Luca Marini yang ada kontak itu dengan clean. Dia menyalahkan Marini yang justru menutup pintu ketika dia mau menyalip dari dalam. Padahal aturan tikungan berlaku dan itulah yang membuat Marco-Bes bakal kena penalti. Luca Marini udah di depan, Raul Fernandez masuk dari dalam. Tapi Luca Marini sudah di depan dan itu sebenarnya bukan cara yang clean. Dan gara-gara itu Luca Marini tercecernya sampai ke P8. Kalau gua jadi race control, itu sebenarnya bakal kena penalti paling enggak mundur 1 posisi. Paling enggak ya, karena lu menyalip dengan cara seperti itu, paling enggak mundur 1 posisi. Cuman ya, gua nggak tahu apa yang dipikirannya Mike Webb seperti itu.
Jadi ya dia nggak kena penalti dan dia juga kekeh bahwa dia melakukan manuver yang bersih. Dia bahkan menuding bahwa Luca Marini yang melakukan manuver kotor karena dia merasa bahwa Luca Marini menutup pintu karena melihat dia datang dari belakang. Gue udah bilang, yang di depan itu punya hak mau bikin apapun karena lu di belakang. Jadi ya wajar kalau Luca Marini bilang itu kayaknya bukan manuver yang cerdas sih. Cuman ya Raul Fernandez tetap kekeh. Dia bilang, dia justru yang bikin manuver kotor. Nah, Papi Peri Rivola justru bilang dia memang nggak clean waktu menyalip. Jadi dia bilang Raul Fernandez tidak melakukannya dengan bersih sehingga terjadi kontak dengan Marini. Dia sedikit kurang cepat. P6 adalah hasil yang bagus, tetapi saya pikir dia seharusnya bisa meraih podium hari ini. Jadi karena Pecco Bagnaia itu pulang tanpa poin di Mandalika dan Marco Bes justru sempat menang sprint race, kembalilah persaingan P3 klasemen. Sebenarnya Pecco Bagnaia di MotoGP kemarin, kalau kalian dengar podcast part 2 Japanese GP kan dia bilang, kalau performa saya di sisa musim sama seperti MotoGP ini, ya mungkin kita bisa mengejar P2 meskipun ya itu agak sulit karena gapnya udah 66 poin dengan Alex Marquez. Tetapi karena dia finish tanpa poin di sprint race dan kembali lagi Marco Bes mempertipis jarak gapnya, dia bilang ya nampaknya yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah mempertahankan P3 klasemen. Dia cuma bilang begitu dan masalahnya adalah di balapan panjang keduanya sama-sama crash. Jadi ditanyalah Rivola soal ini. Jadi dia bilang ya nampaknya kalau saya mau jujur semua rider ini punya masalah. Ya kami juga punya masalah dengan fisik, ya semuanya cedera, ini itu semuanya cedera. Sementara Pecco sendiri ada masalah di Ducati yang kami tidak mengetahui apa, jelas terlihat, saya tidak bisa mengabaikannya. Intinya adalah secara pribadi saya pikir Marco pantas mendapatkan posisi 3 klasemen meskipun saya tahu sekarang dia akan menerima penalti untuk balapan berikutnya, tetapi kami tidak ingin menyerah. Dia tahu Marco salah, semua orang tahu lah Marco salah, jadi dia pasti kena penalti. Untuk kalian yang berpikir bahwa Marco Bes nggak bakal kena penalti, gini ya, kalau gue pikir mungkin ada baiknya kalian itu cari informasi, baca-baca dulu dari jurno-jurno yang ada di pedok daripada kalian cuma makan informasi dari fanpage, karena mereka itu cenderung satu, menutup informasi, kedua, begitu ada informasi yang bisa untuk menyebarkan kebencian, mereka justru memilih menyebarkannya dan menutup informasi yang sebenarnya adalah informasi penting yang wajib kalian ketahui. Tapi karena kalian mamamnya cuman dari fanpage itu yang gue bilang jadinya kalian itu toksik. Karena kalian termakan oleh apa yang disebarkan oleh fanpage dan kalian akhirnya jadi nyampah-nyampah di tempat orang lain, dan itu yang bikin Jorno negur kemarin para fansnya Marc Marquez. Ini udah kelewatan dan Marc Marquez bukannya nggak baca, dia sekarang tahu bahwa fansnya itu lumayan toksik karena dia justru itu follow para Jorno tersebut dan dia tahu apa yang terjadi. Sorry ya, tapi sorry tuh saya udah terlambat karena dia sudah tahu fansnya setoksik itu. Kalau tahun lalu dia memanfaatkan itu untuk mendapatkan apa yang dia mau, sekarang karena dia sudah dapatkan apa yang dia mau, dia udah mulai mundur pelan-pelan. Sayangnya, lu kalau udah bikin 1 kali kontrak, lu nggak bisa mundur kak, bayar dulu. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Semoga gue salah. So, kita pindahlah ke Trackhouse. Ai Ogura mundur, dia tiba-tiba mengumumkan absen dari Indonesian GP karena dia gagal mendapatkan fit to ride dari Dr. Charte. Kalian tanya cederanya apa? Nggak ada yang patah, tapi somehow pergelangan tangannya katanya nggak enak. Gue itu nggak tahu nggak enaknya itu seperti apa, apakah nggak bisa dipakaikan painkiller apa gimana gitu. Intinya adalah dia nggak enak sama pergelangan tangannya, sehingga di hari Kamis itu dia cuma ikutan launching livery spesial untuk Mandalika dan Sepang, dan setelah itu hari Jumatnya dia kembali ke Jepang. Jadi yang balapan di Trackhouse juga cuma Raul Fernandez dan somehow dia juga finish podium di sprint race. Jadi Aprilia double podium kemarin di sprint race. Lumayan senang lah Papi Peri Rivola. Sayangnya balapan panjang yang satu crash, yang satu ribut sama Luca Marini. Ya Papi Peri Rivola bilang sebenarnya yang salah Raul Fernandez, tapi Raul Fernandez nggak mau merasa bersalah. Jadi dia bilang saya tidak bisa menyalip, saya sudah mencoba tetapi saya sudah ada di limit saya. Sehingga di masa depan kami perlu menyederhanakan hal ini. Kecepatan balapan sangat lambat, ada pembalap yang tidak cukup cepat sepanjang akhir pekan, tetapi justru akhirnya mampu bersaing memperebutkan podium. Saya tidak mengerti hal itu. Saya mengerti apa yang dilakukan Pedro Acosta, karena kan dia tercecer sempat juga gara-gara battle sama Pedro Acosta. Jadi dia bilang dia memanfaatkan peluangnya dan memperlambat laju balapan. Jadinya mereka pada ngantri semua di belakang.
Ini menyebabkan kami harus menemukan cara agar kami bisa menyalip. Karena P6 ini belum cukup, sungguh belum cukup, benar-benar belum cukup. Saya harus berterima kasih kepada tim saya, mereka selalu percaya dan mendukung saya. Mereka selalu mendukung saya bahkan di saat-saat sulit. Saya juga senang dengan kinerja Aprilia, tetapi hasil ini tidak mencerminkan apa yang pantas kami dapatkan akhir pekan ini. Jadi ini pernyataan dia soal Marini bilang bahwa dia punya kontak dengan Raul Fernandez ketika Raul Fernandez menyalip dan dia melebar. Itu bukanlah cara yang terlalu cerdas menurut dia, not very smart. Jadi dia bilang, kontak dengan luka mungkin adalah salah satu momen kunci bagi saya. Saya menyalipnya, gua ulang ini, dengan sangat bersih di tikungan 16 dan mampu memperlambat motor saya dengan baik. Tetapi ketika dia melihat saya, dia mencoba untuk menutup pintu. Kenapa? Karena Luka sudah duluan di depan, jadi wajar dia menutup pintu karena dia ada di depan. Kalau dia nggak ada di depan, lu nggak akan bilang menutup pintu, Kak. Kalau lu bilang dia menutup pintu, artinya dia ada di depan. Aturan tikungan adalah dia lebih benar daripada lu karena lu ada di belakang. Lu nggak bisa mengklaim bahwa lu menyalip dengan clean karena lu masih di belakang. Kecuali lu menyalip dan lu udah di depan dan dia membenturkan diri. Nah itu baru dibilang lu clean tapi dia kagak. Cuman masalahnya adalah dia menutup pintu. Lu sendiri yang bilang dia menutup pintu. Artinya dia sudah di depan, lu di belakang. Itulah kenapa Papi Pririvola bilang dia tidak clean. Papi Pririvola loh yang bilang. Jadi lu kemarin ini udah bilang lu nggak clean. Papi Pririvola, bos besar lu sendiri bilang lu nggak clean lah. Lu mengklaim bahwa lu clean kan agak-agak. Jadi dia bilang menurut saya apa yang dia lakukan saat itu menutup pintu tidak terlalu cerdas. Anda bisa melakukannya tapi itu bukan manuver yang cerdas. Dia melihat saya ada di sampingnya saat itu dan dia mengubah lane dia untuk masuk ke dalam. Jadi dia merasa Luka yang salah. Menurut gua, sorry, lu sebenarnya yang salah dan untuk strategi seperti itu sebenarnya lu layak penalti turun satu posisi. Sayang yang Mark Webb lagi-lagi mungkin karena lu satu-satunya harapannya Aprilia jadi dia nggak kasih penalti sama lu. Gua juga nggak ngerti kenapa tapi yang jelas itu sebenarnya layak untuk penalti. Boh lah. Karena kondisinya Luka Marini jadinya tercecer jauh lebih ke belakang karena ada train di belakang, ada kereta di belakangnya dia. Jadinya dia makin banyak disalip. Anyway, Raul Fernandez lanjutlah ngomong. Dia bilang saya akan tidur nyenyak sekarang karena saya sudah berusaha keras untuk meraih podium. Tetapi kami perlu mencari cara untuk bisa lebih cepat di trek lurus ke depannya, terutama di gigi 4, 5, dan 6. Kami perlu lebih cepat karena itu adalah kuncinya. Kita pindahlah ke Honda. Marini P5 naik satu posisi. Ini dia sebenarnya sempat ribut untuk podium dan menurut gue itu adalah balapan yang seru. Somehow ya, ketika para Ducati yang mendominasi selama ini itu menghilang dari peredaran, somehow kok ya ini menjadi MotoGP yang memang era baru di mana kita melihat wajah-wajah baru, tim-tim baru yang somehow lebih seru. Ya meskipun Fermin Aldeguer kelihatan pakai orinya dan ya memang dia adalah rider tim Akamsi karena Gresini punya sponsor adalah beberapa dari Indonesia, jadi ya wajar itu adalah tim Akamsi dan dia dapat ori. Jadi ya somehow menurut gue lumayan bagus sisanya selain Aldeguer. Jadi Marini itu sempat ribut untuk podium, sayangnya dia ada insiden dengan Raul Fernandez dan dia melorot ke belakang ke P8. Butuh usaha untuk bisa dia kembali ke P5. Jadi dia bilang saya melaju cukup kencang saat ada di belakang Pedro Acosta. Saya berusaha untuk mengatur tekanan ban depan karena dia di sprint race kena penalti 8 detik. Finish di P13 kalau nggak salah jadinya. Dan dia jadinya nggak punya poin. Jadi dia amat sangat berhati-hati dengan dia punya tekanan ban di balapan panjang. Kan dia nggak mau kena penalti lagi. Lebih parah soalnya itu 16 detik kak. Jadi dia bilang saat ada di belakang Pedro, saya berusaha untuk mengatur tekanan ban depan agar berada di posisi yang tepat, lalu menyalipnya untuk mengatur kecepatan seperti yang dilakukan oleh Fermin Aldeguer. Tetapi karena Raul Fernandez memaksa saya keluar dari trek, semua orang menyalip saya dan itu rasanya seperti neraka. Ditambah lagi cuaca sangat panas, tekanan ban sudah tinggi karena saya balapan di belakang Pedro Acosta. Lalu di belakang saya punya 5 motor yang mengantri untuk menyalip saya dan semuanya membuat saya sangat-sangat kesulitan.
Saya tidak bisa sepenuhnya menegakkan motor, saya juga tidak bisa sepenuhnya merebahkan motor. Semuanya terasa sangat rumit bagi saya. Saya mencoba memahami bagaimana saya harus membalap agar saya bisa kembali kencang ketika saya tercecer di belakang. Dan ketika saya mulai memacu lagi, saya berhasil naik ke posisi kelima. Sayang sekali, saya rasa Raul kurang cerdas saat itu. Setelah Firmin dan Bezzecchi, dia dan saya adalah yang tercepat dan podium itu akan mudah bagi saya dan Raul kalau misalnya Raul itu nggak melakukan manuver yang seperti itu. Intinya adalah kalau lu nggak maksa-maksa, mungkin kita berdua bakal podium ya, terserah lah nanti siapa yang podium 2 atau podium 3 gitu. Tapi intinya adalah yang penting kita podium dulu, Kak. Cuman lah lu juga maksa banget gitu, katanya si Luca Marini. Karena kalau begitu akan bagus untuk Honda dan juga Aprilia. Jadi ya saya rasa dia memang membuat kesalahan tapi tidak masalah karena yang penting kami terus berkembang. So ditanyalah dia, jadi gagal dong lu bikin podium lagi setelah Joan Mir kemarin podium di Motegi. Karena kalau lu podium lagi sebenarnya itu akan menjadi 2 podium berturut-turut dalam 2 balapan berturut-turut yang tidak pernah terjadi sejak zamannya Marquez di Honda. Jadi bilangnya tepat sekali. Ya sayangnya itu tidak terjadi. Intinya adalah kami mengambil sisi positifnya. Saya pikir balapan ini membantu saya untuk melangkah maju sebagai pembalap. Kami memahami banyak hal, kami pulang dengan kesal tetapi juga dengan senyuman. Kami tahu bahwa kami cukup kompetitif tapi beberapa hal masih perlu diperbaiki untuk meraih podium. Jadi ditanyalah perkara dia punya ban. Jadi dia bilang ya, selama ban tidak mencapai suhu limit dengan tekanan yang sangat tinggi, motor ini sebenarnya akan sangat nyaman dikendalikan. Tetapi ya hari ini juga membuat semua orang dalam batasnya, ban juga dalam batasnya, sehingga semuanya menjadi sulit. Kemarin terjadi sesuatu yang kami pahami karena kan dia punya tekanan sangat rendah. Jadi hari ini dia bilang untuk menghindari arah yang sama, kami melakukan hal yang sebaliknya. Jadi karena kemarin dia itu start dengan tekanan yang sedikit, bukan di bawah sih, dia punya tekanan itu mampat tepat di atas batas minimal dan ternyata sepanjang balapan tekanan bannya malah turun, jadinya dia itu kurang 0,5 bar kalau nggak salah. Nah gara-gara itu jadinya dia bilang kami melakukan yang sebaliknya, kami memulai dengan ban sedikit jauh di atas batas minimal sehingga itulah yang membuat kami kesulitan. Jadi ya sebenarnya itu adalah hal yang wajar. Karena penting bagi kami untuk melakukan balapan hari ini tanpa resiko penalti. Jadi kalau sprint race kan penaltinya cuma 8 detik. Ya kalau balapan panjang 16 detik itu berasa, Kak. Karena kan poinnya 2 kali lipat. Jadi kalau kena penalti 2 kali lipat juga berasa sekali. Itu memang benar-benar lo nggak bakal dapat poin sama sekali. Jadinya memang dia bilang gue nggak mau kena penalti lagi. Nah ujung-ujungnya tekanan ban tinggi banget dan dia lumayan agak kesulitan lah untuk mengatur tekanan ban depannya, terutama kalau dia ngejar Pedro Acosta. Katanya sih seperti itu. Jadi dia bilang saya harus berterima kasih kepada semua rekan-rekan saya dan semua teknisi yang bekerja untuk saya karena mereka telah melakukan pekerjaan yang luar biasa akhir pekan ini. Jadi Luca Marini ditanyalah insiden Bezzecchi dengan Marc Marquez karena kan Marco Bezzecchi ini adalah teman akademinya dia. Jadi ditanyalah dia, menurut lo apakah gravelnya itu berbahaya? Jadi dia bilang, kalau mau jujur, menurut saya iya, gravelnya berbahaya. Karena pada akhirnya menurut saya, crash itu seperti luncuran biasa. Dia cuma meluncur seperti biasa. Tetapi kemudian mereka terjatuh keras dan banyak berguling karena gravel berada di posisi yang buruk. Saya pikir cedera Marc disebabkan oleh benturan dengan gravel, bukan karena dia crash. Jadi kita perlu sangat berhati-hati. Meskipun ya itu bukan sesuatu yang unik di Mandalika, karena di sirkuit lain itu juga terjadi. Ini yang dimaksud adalah sirkuitnya Portimao. Portimao itu yang si Pecco itu sampai bawa itu batu besar-besarnya itu ke pedok, saking gedenya itu batunya. Tapi itu untuk alasan yang berbeda. Kalau Portimao dia punya batu emang gede-gede, kalau Mandalika batunya itu kasar-kasar. Nah itu dia bilang bednya yang saking kerasnya katanya. Jadi untuk tahun depan pasti ada yang harus dirubah. Masalahnya sekarang sudah terlambat untuk Marc. Selalu sangat disayangkan melihat seorang pembalap cedera. Saya harap dia tidak perlu menjalani operasi karena hal itu. Jadi intinya sebenarnya mereka nggak terlalu menyalahkan Marco Bezzecchi karena semuanya tahu masalahnya apa.
Yang mereka permasalahkan adalah gravelnya Mandalika. Jadi Mandalika tolong dicek-cek dulu gravelnya. Semoga tahun depan kalian sedikit memperbaiki lah itu gravel. Kalau bisa ditambah runoff-nya, itu kata Papi Pririvola dan kata Yohan Mir. Tambahin aspal aja di situ daripada ditambah gravel, tapi lu malas rawat. Ngerti maksudnya? Kalau lu malas aduk-aduk, mending tambahin aspal aja, Kak. Biar simple, lu nggak perlu ngaduk-ngaduk gravel. Cuma ya menurut gue itu juga berbahaya sih kalau seluruhnya aspal. Kenapa? Karena jadinya nggak ada yang bisa menghentikan motor. Karena itulah fungsinya gravel. Cuman kalau gravelnya juga keras kayak gitu ya sami mawon, Kak, bikin celaka ujungnya. Kalau memang gravelnya sama keras dengan aspalnya, ya mending aspalnya aja di situ. Daripada pakai gravel udah sakit kena batu, mending crashnya di aspal, sakit ya emang, tapi ya paling enggak kena batu ya kan. Bener nggak sih? Jadi Luca Marini itu ditanya soal komentarnya Raul Fernandez yang bilang bahwa manuver dia itu tidak cerdas dengan menutup pintu. Jadi dia bilang posisi saya cerdas karena saya di depan. Dia yang tidak cerdas. Tetapi intinya adalah kami sama-sama punya peluang untuk finish di podium kalau dia tidak melakukan menyalip yang tidak terlalu cerdas seperti itu. Dia memang tidak senang boleh, tetapi dia benar-benar mempush saya keluar dari trek. Saya tidak tahu apa yang dia inginkan dari pembalap lain saat balapan. Apakah dia ingin dibiarkan lewat? Saya tidak tahu. Yang agak aneh adalah dia marah, dia kesal. Padahal saya yang kehilangan banyak posisi. Saya yang lebih kesal sebenarnya. Tapi ya sudahlah, yang penting kita sudah mempelajari bahwa kita punya kecepatan untuk ada di podium. So, kita pindahlah ke Yohan Mir. Crash, another race, another crash. Dia ini crashnya cuma 1 lap setelah Marc Marquez dan Marco Bez crash. Jadi dia bilang seperti yang Anda bayangkan, saya kesal, saya marah. Hari ini kami lagi-lagi kehilangan kesempatan untuk memperebutkan podium. Tapi terkadang begitulah adanya. Kami perlu memahami apa yang terjadi di 2 lap pertama dengan ban belakang. Karena motornya benar-benar tidak bisa dikendarai. Kami perlu menganalisa ini, kami perlu melakukan sesuatu yang berbeda di masa yang mendatang. Jadi ditanyalah dia, emang ada apa, kenapa? Jadi dia bilang, saya tidak bisa mempush. Jadi saya hanya bisa mencoba memanaskan ban dan setiap kali saya mengerem, saya malah melebar. Ini yang terjadi pada Marco Bez. Dia ngerem dan dia melebar karena dia punya ban masih dingin. Jadi inilah yang membuat Mir itu sebel. Jadi dia bilang, saya sangat kesal dengan ini. Kita perlu memahami apa yang terjadi dan mencari cara untuk mengatasinya di masa yang mendatang. Karena hari ini jelas ada kekurangan teknis yang kami alami. Jadi Giorno bilang, lu kayaknya bukan satu-satunya yang ngeluhin soal ban di sini hari ini. Jadi dia bilang, sebenarnya menurut saya trek ini aneh. Ban yang mereka bawa ke sini itu lebih keras, ya memang harus lebih keras karena itu panasnya luar biasa. Tapi ban belakang justru kayaknya terlalu keras, apa gimana gitu. Jadi mereka merasa ini kok agak-agak susah. Jadi dia bilang, dia loh yang bilang ini, trek ini benar-benar menjadi mimpi buruk bagi semua orang. Dan hari ini kalian bisa melihat banyak pembalap di depan yang sebenarnya tidak selalu berada di posisi teratas. Jadi mereka sebenarnya bukan top rider, tapi ya mereka akhirnya yang menang. Aldegar, ya Raul Fernandez, pada kerucu-kerucu, Luca Marini, Alex Rins, coba. Yang ribut itu yang pembalap-pembalap yang nggak pernah kalian lihat di depan selama ini. Itulah yang terjadi ketika kondisi balapan tidak biasa. Entah itu kondisi treknya, kondisi bannya kah, apanya lah, cuacanya lah, semualah gabungan gitu. Balapannya sendiri sebenarnya sangat lambat dalam hal kecepatan. Anda hanya perlu mengendalikan segalanya karena tidak ada satupun rider yang benar-benar bisa memacu motornya dengan keras kecuali Vermin. Yang mana balapannya adalah balapan yang fantastis yang saking mendominasinya. Dia akan mendominasi dari lap pertama. Jadi Giorno bilang, apakah menurut lo ini semacam undian? Udah kayak ban juga sih undian. Jadi dia bilang, Mandalika ini udah kayak undian nggak menurut lo? Jadi dia bilang gini, saya itu jarang mengalami balapan aneh seperti ini sebelumnya. Siapapun bisa finish podium di sini hari ini. Di satu sisi ini sebenarnya bagus, tetapi di sisi lain kita perlu memahami apa yang terjadi. Terutama karena masalahnya seperti ini sekarang. Banyak rider yang crash, ditambah lagi top ridernya cedera, ditambah lagi yang kemarin menang tiba-tiba crash dan ketinggalan luar biasa. Dan yang biasanya nggak pernah di depan, tiba-tiba di depan. Pokoknya aneh lah ya menurut mereka.
Jadi dia bilang masalahnya seperti ini sekarang dan konsekuensinya justru lebih besar daripada sebelumnya. Jadi ditanyalah sama Giorno perkara crashnya Marco Best dan Marc Marquez karena dia tepat ada di belakangnya mereka. Jadi dia bilang, saya tepat ada di belakang Marco dan Marc saat crash itu terjadi. Saya pikir situasinya memang bahaya. Saya khawatir memang dengan Marc Marquez karena saya lihat betapa kerasnya dia jatuh di gravel dan saya tahu sesuatu mungkin terjadi. Tetapi sejujurnya saya lebih khawatir pada Bezzecchi. Itu saking motornya Bezzecchi tiba-tiba terpelanting gak jelas di ujung gravel itu. Makanya dia bilang, ketika dia keluar trek, dia menabrak sesuatu di pinggir trek yang langsung membuat dia terpelanting ke gravel. Saya tidak mengerti kenapa ada gravel di sana. Seandainya itu cuman aspal, mungkin akan lebih aman bagi kita. Jadi seharusnya di situ aspal bukannya gravel. Ini katanya Joan Mir, bukan kata gua loh ya. Jadi ditanyalah dia, menurut lo siapa yang salah jadinya secara objektif nih. Jadi dia bilang ya tidak ada yang menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Tidak ada yang mau mengalami situasi seperti ini. Mungkin Marco tidak menduga kecepatan Marc Marquez seperti itu dan menabraknya. Hal-hal seperti ini memang terjadi karena inilah balapan, tetapi kali ini memang sangat berbahaya. Jadi intinya insidennya dan penyebab insidennya adalah hal yang biasa, tetapi konsekuensinya yang berbeda. Dan semuanya nyaris sepakat bahwa bukan crashnya Marc Marquez itu yang bikin bahunya patah, tapi dia punya gelinding-gelinding di gravel yang bikin bahunya patah. Intinya adalah mereka komplain soal gravelnya, Kak. Menurutnya mereka kalau memang nggak bisa ngurus gravel, tambahin aspal aja dah. Itu intinya katanya mereka. Halo Mandalika, udah berapa kali coba gue mention. So kita pindahlah ke LCR, tim terakhir. Panjang ya Kak? Ya begitulah, karena kita punya banyak perintilan mengingat kita membahasnya Marco Best di sini. LCR, Zarco, P12 naik 6 posisi. Dia ini sebenarnya ada masalah dengan kopling juga sama dengan Luca Marini, cuman dia paksa. Karena dia tahu banyak yang crash. Jadi dia bilang, saya juga beruntung. Saya cukup beruntung karena saya naik posisi gara-gara banyak yang crash. Jadi dia bilang, saya kurang beruntung hari ini. Start saya bagus, tapi lap pertama hingga keempat saya punya masalah teknis pada kopling. Koplingnya slip, mirip dengan masalah yang dialami oleh Luca Marini di MotoGP kemarin. Saya mencoba memperbaikinya dengan tangan, tetapi tidak terlalu membantu. Jadi saya hanya berusaha untuk tidak memacu motor secara penuh, tidak terlalu banyak rebah ketika menikung, dan mencoba melihat apakah dalam beberapa lap kopling bisa berfungsi kembali dengan lebih baik. Koplingnya ya pada akhirnya berfungsi, tetapi hampir ketika saya berada di posisi terakhir hanya ada Chantra di belakang saya dan Pecco yang memang kebetulan sedang kesulitan. Dan saya punya Bastianini di depan saya, jadi saya ada bersama mereka. Dan ketika kopling mulai berhasil, saya berusaha sebaik mungkin untuk menyesuaikan diri dengan ritme balapan. Dan saya bisa melihat bahwa saya bisa mendapatkan poin karena ada banyak crash terjadi di lap pertama. Jadi karena dia sempat crash di sprint race, yang dia mau memang sebenarnya cuma finish dan syukurnya dia finish di area poin. Jadi itulah yang menjadi motivasi dia karena dia merasa kemarin di sprint race gue pulang gak ada poin, ya paling enggak gue bawa poin lah pulang dulu. Finish aja, finish lah. Jadi dia bilang melihat diri saya hampir meraih poin dan saya pikir menyerah karena masalah teknis bukanlah hal yang bagus. Saya mencoba menyelesaikan masalah itu dan membalap sebaik mungkin untuk mengumpulkan informasi. Untungnya saya finish di posisi ke-12 yang jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi untuk mendapatkan kepercayaan diri, Anda harus menyelesaikan balapan. Di MotoGP dan di sini saya bisa finish, sekalipun kecepatannya tidak sesuai dengan harapan saya akan menerima apapun yang terjadi. Yang penting finish. So, kita pindahlah ke rider terakhir, Chantra. Akhirnya selesai, Kak. Chantra, pengumuman bakal menjadi teammate-nya Jack Dixon di Honda WSBK. Meskipun ya seperti yang gue bilang, Honda belum juga pengumuman sama Moreira karena masih nyangkut di masalah gaji. Gosip berhembus sepoi-sepoi, kesepakatannya sudah pasti dia akan bergabung ke LCR, tetapi untuk gaji masih ada spare. Moreira dikasih waktu, lu harus membuktikan posisi lu di mana ketika di klasemen akhir,
Kalau lu memang bisa bagus dan layak untuk gaji 1,5 juta euro per tahun, perlihatkan. Jadi kita pending ini sampai lu bisa membuktikan diri lu layak untuk gaji itu. Itulah kenapa kemarin Moreira pole position dan ternyata dia menang di Mandalika. Jadi dia semakin dekat mengejar Manu Gonzalez dan di saat yang sama Manu Gonzalez didiskualifikasi, Kak. Kenapa? Karena dia pakai software yang tidak dihomologasi. Kan udah gue bilang, lu nggak bisa sembarangan pakai part macem-macem kalau nggak dihomologasi. Jadi tiba-tiba poinnya dia sama Manu Gonzalez gara-gara Manu Gonzalez didiskualifikasi. Itu sisa berapa ya? Di bawah 10 kalau nggak salah. Ada kemungkinan dia Jordan, dan kalau dia Jordan itu disetujui, itu gaji 1,5 juta euro, seriously. Jadi Chandra dipindah ke WSBK. Gosip berhembus sepoi-sepoi ini katanya sebagai bentuk permintaan maaf petinggi Honda kepada Chandra. Gua nggak tahu kepada Chandra atau kepada sponsor atau seseorang di belakangnya Chandra. Memang katanya backingnya Chandra ini lumayan kuat. Jadi sebenarnya sudah bisa diduga bahwa Thailand nampaknya agak kesulitan untuk perpanjangan kontraknya dengan MotoGP karena pembayaran royalti masih belum clear siapa yang mau bayar, sehingga wajar kalau rider akamsinya mereka itu di-kick dari peredaran. Jadi katanya Chandra dipertahankan di WSBK itu murni karena Honda itu punya koneksi baik dengan sponsornya, meskipun ya sirkuit Buriramnya sendiri belum jelas apakah akan perpanjang atau enggak, tergantung pada para petinggi, perdana menterinya kayak siapanya, kayak gubernurnya gitu yang mau bayar royaltinya. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kita tunggu aja lah pengumumannya Moreira. So Chandra finish P13, bawa pulang 1, 2, 3 poin, lumayan Kak, nongol. Jadi dia bilang dengan kondisi ban depan yang sangat panas, sangat sulit bagi saya untuk menghentikan motor dan merasakan batas grip saya. Ketika Anda start dari belakang dalam balapan, semua masalah menjadi 2 kali lebih besar. Saya harus bertarung keras di setiap tikungan karena saya tidak bisa mengandalkan kecepatan alami motor. Tentu saja kondisi ban depan dan semuanya, entah itu trek dan segala sesuatunya, membuat saya sangat sulit untuk menghentikan motor dan merasakan limitnya. Kami sudah mencoba untuk meningkatkan motor sepanjang musim ini, tetapi sejauh ini belum menemukan solusi yang tepat. Kalau saya bisa mengulang akhir pekan ini, saya akan tetap memakai satu konfigurasi dan bekerja lebih fokus. Jadi untuk Australia nanti, kami akan berusaha memperbaikinya. Kami tahu itu akan sulit, tapi kami tidak akan pernah berhenti mencoba. Oke, itu dia podcast kita kali ini. Sorry kalau panjang banget karena banyak perintilan yang dibahas, mulai dari sirkuit Mandalikanya, kemudian apa yang terjadi antara Marco Bez dengan Marc Marquez, kemudian apa yang terjadi dengan Jorge Martin, Oliveira, banyak banget ya kan. Jadi ya sorry lah kalau kalian susah dengarnya, ya dicicil-cicil aja. See you next part guys, bye bye.